Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 181. Setiap orang pun kemudian berdiri berjejalan di mulut lorong. Mereka memandang Kiwaskita dan kedua kawannya dengan herannya. Bagaimana mungkin tiba-tiba saja mereka berada di lorong itu, desis salah seorang dari mereka. Seorang laki-laki yang sudah separuh baya pun kemudian mendekati Kiwaskita dengan kedua kawannya itu. Dengan wajah yang tegang ia pun bertanya. Kisanak. Siapakah Kisanak ini? Dan bagaimana caranya, maka Kisanak tiba-tiba saja telah berada di situ? Kami masuk padukuhan ini lewat pintu gerbang seperti biasa, jawab Kiwaskita. Itu tidak mungkin. Setiap pintu gerbang sudah dijaga. Memang. Tetapi kami mendapat izin untuk masuk. Siapakah kalian? Aku adalah Kiwaskita, jawab Kiwaskita. Kedua orang ini adalah saudara-saudaraku. Apa kerjamu di sini? Aku sudah mengatakan kepada anak-anak muda yang bertugas di Regol, bahwa aku sedang mencari anakku yang bernama Rudita. Rudita, seorang anak muda mendesak maju di antara laki-laki yang berdiri di mulut lorong. Apakah anak muda yang bernama Rudita itu anakmu? Iya, anakku. Jika demikian, maka kau tentu salah seorang dari sekelompok penjahat yang mondar-mandir di sekitar padukuhan ini. Kenapa kau mengambil kesimpulan demikian? Beberapa kelompok penjahat sedang mencari anak yang disebutnya bernama Rudita. Menurut pertimbangan kami, Rudita itu adalah salah seorang dari mereka. Atau sebaliknya, berkata Kiwaskita. Yang benar adalah, bahwa Rudita memang sedang dikejar-kejar oleh beberapa kelompok penjahat. Anak muda itu mengerutkan keningnya. Mereka menyangka bahwa Rudita membawa beberapa keping uang dan barangkali emas. Mereka tentu mengira bahwa menilik pakaian dan tingkah lakunya, Rudita adalah seorang yang kaya. Itulah yang gila, berkata anak muda itu. Ia tahu betul bahwa Rudita adalah seorang anak muda yang berpakaian kusut dan sobek di sana-sini. Sama sekali tidak membawa harta benda berupa apapun. Tetapi sebelum anak muda itu berkata sesuatu, Kiai Gringsing melanjutkan. Tetapi ternyata bahwa Rudita telah berada di bawah perlindungan prajurit Pajang di Jati Anom, sehingga penjahat-penjahat itu tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya. Beberapa orang laki-laki itu saling berpandangan. Namun salah seorang dari mereka berkata, kata-katamu membingungkan, Kisanak. Dengan demikian, kami mengambil kesimpulan bahwa kalian pun wajib aku curigai. Kenapa kalian mencurigai aku, berkata Kiai Gringsing. Kalian harus kami tangkap, dan kami bawa ke Banjar. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia bertanya. Di manakah letak Banjar itu? Di pusat padukuhan ini. Ia memandang Kiwaskita sejenak. Lalu. Baiklah, kita tidak akan melawan. Bukankah begitu? Kiwaskita dan Kisumangkar pun segera menangkap maksudnya. Karena itu mereka pun segera mengangguk pula. Sudah tentu kita tidak akan melawan, berkata Kisumangkar. Tetapi siapakah yang berada di Banjar itu, Ki Demang, atau siapa? Kita tidak memerlukan Ki Demang. Ayo berjalan. Jangan terlalu banyak bertanya lagi. Kiwaskita, Kiai Gringsing dan Kisumangkar pun kemudian digiring oleh beberapa orang laki-laki menuju ke Banjar padukuhan itu. Tidak banyak yang dipercakapkan di perjalanan. Namun dari pembicaraan beberapa orang yang mengawalnya, Kiai Gringsing, Kiwaskita dan Kisumangkar menjadi semakin yakin bahwa Rudita memang berada di padukuhan itu. Dalam pada itu, di halaman Banjar padukuhan, anak-anak yang sedang menjelang dewasa merasa dirinya sedang melakukan tugas yang besar. Mereka dengan sepenuh tekad sedang berusaha memaksa Rudita untuk mengaku dari kelompok manakah ia datang untuk mengamati padukuhan cangkring. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan gejolak kemarahan anak-anak yang masih sedang tumbuh itu. Rudita yang jatuh ke tangan mereka, seolah-olah tidak dianggapnya sebagai sesama mereka lagi. Setiap orang ingin menunjukkan kejantanan mereka dengan tindakan yang paling kasar dan keras. Rudita yang berada di tengah-tengah mereka, bagaikan permainan yang terdorong ke sana kemari. Sekali ia bergeser ke depan. Kemudian terlempar lagi ke belakang. Halaman Banjar itu menjadi semakin riuh ketika beberapa anak muda berlari-lari sambil berteriak. Kita menangkap 3 orang lagi. 3 orang tua.
Teriakan itu benar-benar mengejutkan orang-orang yang ada di Banjar. Orang-orang yang sudah separuh baya dan anak-anak muda, yang sedang menyaksikan kawan-kawan mereka mencoba memaksa Rudita untuk berbicara. Bahkan beberapa orang dengan serta-merta telah berlari-lari mendapatkan kawan-kawannya, yang membawa 3 orang tua menuju ke halaman Banjar. Dalam pada itu, Kiwaskita yang berjalan di paling depan, dapat melihat keributan yang terjadi di halaman Banjar lewat pintu gerbang yang terbuka. Hampir di luar sadarnya ia pun bertanya kepada anak muda yang mengawalnya. Apakah yang telah terjadi di halaman Banjar itu? Anak muda itu memandangnya dengan tatapan mata yang kecut. Bahkan kemudian dengan suara yang penuh ejekan menjawab. Kau masih juga bertanya? Itulah akibat kebodohannya. Dan kau akan mengalami nasib yang serupa, jika kau tidak mau menyebut dirimu dengan sebenarnya. Jawaban itu telah menggetarkan dada Kiwaskita dan kedua orang kawannya. Bahkan langkahnya pun tertegun sejenak. Matanya menjadi gelisah dan memancarkan kecurigaan yang tajam. Apa maksudmu, Kisanak? Bertanya Kiwaskita. Jangan ribut. Berjalanlah. Kau akan tahu apa yang terjadi. Kiwaskita termangu-mangu. Namun Kiai Gringsing kemudian berbisik. Kita berjalan terus. Kita akan melihat apa yang terjadi. Kiwaskita menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu ia melangkah menuju ke Regol Banjar. Siapakah mereka itu? Tiba-tiba seorang laki-laki berkumis lebat keluar dari Regol halaman Banjar sambil berteriak. Anak-anak muda yang membawa Kiwaskita bersama kedua orang kawannya itu pun hampir berbareng menjawab. Mereka orang yang tidak dikenal. Orang berkumis itu mendekati Kiwaskita sambil mengerutkan keningnya. Lalu membentaknya. Dari mana kau memasuki padukuhan ini? Dari gerbang, Kisanak. Tidak mungkin, orang itu semakin marah. Semua regol telah ditutup untuk orang-orang yang tidak dikenal. Hanya mereka yang dapat meyakinkan para penjaga sajalah yang dapat lewat jalan ini. Aku telah dapat meyakinkan mereka, jawab Kiwaskita. Bohong, tiba-tiba seorang anak muda mendesak maju. Bukankah orang-orang ini telah kita tolak, ketika mereka akan memasuki padukuhan? Kenapa tiba-tiba saja mereka sudah berada di dalam padukuhan? Orang berkumis lebat itu pun memandang Kiwaskita dengan wajah yang merah oleh kemarahan yang memuncak. Tiba-tiba saja ia telah menggeram. Jadi ketiga orang inikah, yang telah kau laporkan mencari anak bernama Rudita? Ya, Kirena, jawab anak muda itu. Jika demikian, maka nasibmu akan menjadi seperti anak yang kau cari itu. Ia telah membohongi kami, dan tidak mau mengaku tentang dirinya sendiri. Kata-kata itu benar-benar telah mengejutkan hati ketiga orang tua itu. Bahkan Kiwaskita telah bergeser maju. Jawaban itu langsung menimbulkan pertimbangan yang buram, seperti yang dilihatnya telah terjadi di halaman Banjar itu. Kisanak, suara Kiwaskita mulai gemetar. Apa yang telah terjadi dengan Rudita? Ia harus menebus kepalsuannya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Kiwaskita kehilangan kesabarannya. Ia dapat menahan diri terhadap caci maki dan bahkan hinaan terhadap dirinya sendiri. Tetapi Rudita adalah satu-satunya anaknya. Hidup ibu Rudita itu seakan-akan tergantung pula pada anak itu sehingga apabila terjadi sesuatu, maka hidupnya tentu akan diguncang oleh malapetaka yang tidak akan teratasi. Apa pedulimu dengan Rudita? Bertanya orang berkumis lebat itu. Aku adalah ayahnya, geram Kiwaskita. Jika kau ayahnya, kau mau apa? Aku menuntut anakku. Sekarang di manakah anak itu dan kenapa? Salahnya sendiri. Lihatlah apa yang terjadi atasnya. Jika kau berkeras kepala, maka nasibmu akan serupa. Kiwaskita benar-benar telah kehilangan kesabaran. Ia pun kemudian berlari-lari mendekati pintu gerbang halaman Banjar yang dijaga oleh beberapa orang anak muda. Biarkan ia melihat apa yang terjadi, desis Kirena. Beberapa orang yang telah melangkah untuk menahan Kiwaskita itu pun melangkah surut. Mereka membiarkan Kiwaskita mendekati Regol, tetapi mereka tetap menjaga agar Kiwaskita tidak memasuki halaman Banjar itu. Dari Regol, Kiwaskita melihat apa yang telah terjadi. Ia melihat beberapa anak yang menjelang usia dewasa, sedang berusaha untuk memaksa seseorang berbicara. Tangan mereka pun terayun-ayun menyambar tubuh Rudita yang terdorong ke sana kemari. Sekilas Kiwaskita justru kehilangan akal.
Ia sama sekali tidak menyangka bahwa hal itu telah terjadi dengan anaknya satu-satunya. Anak-anak yang masih sangat muda itu memperlakukan Rudita seperti mereka sedang memperlakukan seorang penjahat yang tertangkap. Mereka menghukum tanpa mengadilinya terlebih dahulu. Kiwaskita melihat anaknya itu menundukkan kepalanya. Kedua tangannya berusaha untuk menutup wajahnya dari ayunan tangan anak-anak yang masih sangat muda itu. Namun dengan demikian bertubi-tubi, pukulan yang mengenai tengkuk dan punggungnya. Kiwaskita adalah seorang tua yang seakan-akan telah menguasai dirinya sebaik-baiknya, seakan-akan ia tidak dapat lagi didorong, sekedar oleh perasaannya saja tanpa pertimbangan akal. Ia adalah seorang yang telah masak dan mengendap menghadapi segala sesuatu persoalan. Tetapi, melihat anaknya diperlakukan demikian, maka dada Kiwaskita bagaikan pecah. Anak itu adalah anak satu-satunya. Anak yang sangat dikasihinya. Apalagi oleh ibunya. Kepada anak itulah tergantung semua harapan bagi masa mendatang. Betapa ia mencoba menguasai dirinya, namun rasa-rasanya Kiwaskita telah terlepas dari segala ikatan. Seolah-olah ia telah dilepaskan di tengah-tengah rimba yang paling lebat. Rimba yang tidak lagi mempunyai ketentuan yang dapat melindungi anaknya dari malapetaka, kecuali kekerasan. Itulah agaknya, maka darah Kiwaskita benar-benar telah mendidih. Jika dirinya sendiri yang diperlakukan demikian, mungkin ia masih mempunyai beberapa pertimbangan. Tetapi yang diperlakukan demikian adalah anaknya, Rudita, dengan pakaian yang telah menjadi compang-camping tidak menentu. Tiba-tiba saja Kiwaskita itu meloncat maju. Tetapi beberapa anak muda telah berdiri menahannya. Bahkan seorang anak muda yang bertubuh tegap telah mendorongnya mundur sambil menggeram. Kau hanya boleh melihat bahwa anakmu harus menebus kedunguannya. Ia akan mengalami perlakuan demikian, sampai ia mengaku. Tetapi karena kalian datang menyusul, maka kalian pun akan mendapat giliran diperlakukan demikian. Dalam keadaan yang biasa, mungkin Kiwaskita akan segera melangkah surut. Namun dalam keadaan yang seolah-olah dibayangi oleh sikap dan perasaan di luar sadarnya, tiba-tiba saja ia menarik tangan anak itu dan mengibaskannya. Akibatnya sungguh di luar dugaan. Anak muda itu terpelanting menimpa beberapa orang kawannya. Demikian kerasnya ayunan tubuh anak muda itu, sehingga beberapa orang anak muda sekaligus telah terbanting jatuh berguling-guling di atas tanah. Perlakuan Kiwaskita itu benar-benar telah menimbulkan kemarahan beberapa anak muda yang berada di pintu regol itu. Dengan serta-merta mereka pun segera menyerang bersama-sama. Bukan saja anak-anak yang menjelang dewasa, tetapi mereka adalah anak-anak muda pengawal padukuhan itu, bersama beberapa orang yang lebih tua dari mereka. Yang mereka serang ternyata bukan saja Kiwaskita. Tetapi Kirena pun kemudian berteriak. Tangkap mereka. Dan perlakukan mereka seperti anak itu, sehingga mereka menyebut salah satu kelompok penjahat yang ada di sekitar padukuhan kita. Kiai Gringsing terkejut melihat perkembangan keadaan. Tetapi yang terjadi itu demikian cepatnya, sehingga ia tidak sempat berbuat apa-apa. Apalagi Kiai Gringsing mengerti sepenuhnya, betapa perasaan Kiwaskita tersayat melihat perlakuan yang tidak diduganya sama sekali telah terjadi dengan anaknya. Dari jarak yang lebih jauh, Kiai Gringsing melihat perlakuan yang memang langsung menyentuh perasaan keadilan. Apalagi Kiai Gringsing tahu pasti, bahwa Rudita tentu tidak akan berbuat sesuatu yang dapat menyeret dirinya ke dalam keadaan yang memang seharusnya diperlakukan demikian. Bahkan seandainya Rudita telah berbuat salah sekalipun, namun apakah sudah sewajarnya ia diperlakukan demikian, di halaman Banjar Padukuhan itu? Sebentar lagi anak itu akan menjadi tontonan yang mengerikan, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Tubuhnya tentu akan merah biru dan wajahnya akan kehilangan bentuk. Bahkan mungkin bagian tubuhnya akan dapat rusak oleh pukulan yang tiada terhitung jumlahnya itu. Tetapi Kiai Gringsing tidak dapat berangan-angan lebih lama. Sejenak kemudian, beberapa orang anak muda telah menyerangnya dengan garangnya. Agak berbeda dengan Kiwaskita, Kiai Gringsing masih dapat mengekang dirinya. Ia tahu bahwa telah terjadi salah paham, bahkan salah paham yang parah. Karena itu, maka ketika serangan itu datang dari segenap penjuru, ia sekedar berusaha mengelakkannya dan sekali-sekali saja menangkis serangan-serangan itu. Demikian pula agaknya yang dilakukan oleh Ki Sumangkar, meskipun keduanya sadar bahwa pada suatu saat mereka tidak akan dapat berbuat demikian itu terus-menerus. Tetapi sementara itu, Kiwaskita telah berbuat lain.
Dengan kemarahan dan kecemasan yang bercampur baur, maka ia pun mulai memberikan perlawanan. Bahkan sekali-sekali tangannya terjulur memukul orang-orang yang menyerangnya beramai-ramai. Dan ternyata, pukulan Kiwaskita itu akibatnya adalah parah sekali. Meskipun Kiwaskita tidak bermaksud mencederai seseorang, karena yang dilakukannya hampir di luar sadarnya, namun tangan Kiwaskita benar-benar telah menyebabkan beberapa orang menjadi pingsan. Sebenarnya yang dilakukan Kiwaskita hanyalah sekedar menyibakkan orang-orang yang menghalanginya. Tetapi setiap kali seseorang jatuh olehnya, sengaja atau tidak sengaja, maka kemarahan orang-orang cangkring menjadi semakin meluap-luap. Kita benar-benar harus bertempur melawan penjahat-penjahat ini, teriak Kirena. Jangan ragu-ragu lagi. Pergunakan senjata kalian. Perintah itu benar-benar telah mengejutkan Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Jika orang-orang cangkring benar-benar mempergunakan senjata, sedang Kiwaskita masih tetap tidak dapat menguasai perasaannya karena dorongan kemarahan dan kecemasannya, maka akibatnya akan sangat parah bagi kedua belah pihak. Korban tentu akan jatuh. Dan setiap korban yang jatuh akan membuat orang-orang cangkring menjadi semakin kalap. Betapapun juga, Kiwaskita tidak akan dapat melawan orang sepadukuhan, karena kemampuan seseorang tentu akan ada batasnya. Sedangkan jika orang-orang cangkring menyerangnya tanpa kekangan, maka akibatnya akan mengerikan sekali. Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar menjadi berdebar-debar melihat orang-orang cangkring mulai bergerak dengan senjata di tangan. Bukan saja mengepung Kiwaskita, tetapi juga Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar itu. Mungkin dengan mengorbankan beberapa orang, Kiwaskita dapat mengusir orang-orang cangkring, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Jika dengan tangannya ia membunuh orang yang berdiri di paling depan, maka ada kemungkinan orang-orang di lapisan berikutnya akan ketakutan. Tetapi dengan demikian, Kiwaskita harus mempertanggungjawabkannya kepada prajurit Pajang di Jati Anom. Dalam kebimbangan itu, Kiai Gringsing melihat orang-orang yang mengepungnya menjadi semakin dekat. Bahkan beberapa buah senjata telah mulai teracu. Sekilas ia melihat Kiwaskita berdiri dengan garangnya. Namun hati Kiai Gringsing bagaikan meledak ketika ia melihat Kiwaskita tiba-tiba saja telah melepaskan ikat kepalanya dan membebatkannya pada tangan kirinya. Kiai Gringsing pernah mendengar apa yang dapat dilakukan oleh Kiwaskita dengan cara yang demikian. Senjata Panembahan Agung, yang seolah-olah dapat merobohkan gunung itu, tidak mampu menembus bebatan ikat kepala di tangan Kiwaskita. Apalagi senjata anak-anak ingusan dari cangkring itu. Kiwaskita telah benar-benar kehilangan kesadarannya, berkata Kiai Gringsing yang termangu-mangu. Tidak ada cara lain, berkata Kiai Gringsing kemudian. Aku harus menarik perhatian setiap orang yang ada di tempat ini. Aku berharap bahwa cerita tentang cambuku telah mereka dengar. Kiai Gringsing tidak sempat mempertimbangkan cara lain, karena orang-orang yang mengepungnya telah menjadi semakin dekat. Karena itu, maka ia pun segera mengurai cambuk yang membelit lambung di bawah bajunya. Ki Sumangkar yang tidak mengetahui maksud Kiai Gringsing pun terkejut. Bahkan ia bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah Kiai Gringsing juga sudah kehilangan akal? Tetapi senjata yang teracu-acu di seputarnya memang membuat orang tua itu berdebar-debar, ia tentu tidak akan dapat melawan senjata itu hanya dengan tangannya. Karena itu, tangan Ki Sumangkar pun telah mulai meraba trisula kecilnya. Katanya kepada diri sendiri. Setidak-tidaknya aku harus menangkis setiap serangan, agar aku tidak terbunuh di sini. Namun sekejap kemudian, selagi orang-orang cangkring yang bersenjata itu mempersempit kepungannya atas Kiwaskita, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar dalam lingkaran yang terpisah-pisah, maka setiap hati telah terguncang ketika di luar regol halaman Banjar itu telah meledak dengan dahsyatnya suara cambuk Kiai Gringsing. Tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Suara cambuk itu benar-benar telah mencengkam setiap jantung. Orang-orang cangkring pada umumnya telah pernah mendengar cerita tentang orang bercambuk. Cerita yang menjalar sejak beberapa waktu yang lampau, sejak di Tambak Wedi masih tinggal seseorang yang sangat ditakuti oleh setiap orang di lereng Merapi. Dan kini, tiba-tiba suara cambuk itu meledak di halaman mereka. Sementara orang itu termangu-mangu, maka Kiai Gringsing pun tiba-tiba telah berteriak. Orang-orang dari padukuhan ini. Apakah kalian pernah mendengar suara cambuk yang lain meledak seperti petir di langit? Jika kalian pernah mendengarnya sekali saja di dalam hidupmu, maka aku akan melepaskan cambukku untuk selama-lamanya,
Karena hanya akulah orang yang dapat mempergunakan cambuk untuk membunuh 200 orang dengan sekali ayun. Suara Kiai Gringsing yang menggelegar itu benar-benar telah mencengkam jantung orang-orang cangkring. Suara cambuk itu sudah membuat mereka gemetar. Apalagi kata-kata Kiai Gringsing itu, karena mereka sadar bahwa yang berdiri di hadapannya sudah tentu orang bercambuk yang namanya sudah mereka dengar sebelumnya. Agaknya suara cambuk Kiai Gringsing benar-benar berhasil merampas suasana. Setiap orang telah mematung di tempatnya, juga mereka yang berada di halaman Banjar pun rasa-rasanya bagaikan membeku di tempatnya pula. Ternyata bukan saja mereka yang sedang beramai-ramai memeras keterangan Rudita lah yang terkejut dan membeku. Rudita pun menjadi terkejut pula karenanya. Ketika tidak terasa lagi pukulan yang menghunjam di tubuhnya, perlahan-lahan ia mencoba mengangkat wajahnya untuk melihat apakah yang sebenarnya telah terjadi di sekitarnya. Sejenak ia termangu-mangu. Yang dilihatnya adalah wajah-wajah anak yang masih terlampau muda yang tegang membeku. Kiai Gringsing melihat perubahan suasana yang tiba-tiba itu. Ki Sumangkar pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat menangkap maksud Kiai Gringsing dengan sikapnya, karena biasanya Kiai Gringsing tidak pernah menyombongkan dirinya. Tetapi agaknya saat itu Kiai Gringsing telah memaksa dirinya untuk bersombong. Ia berusaha menakut-nakuti orang-orang cangkring, sehingga dengan demikian tindakan kekerasan berikutnya akan dapat dicegahnya. Ki Sumangkar pun kemudian melihat, perlahan-lahan beberapa orang bergeser surut. Mereka dengan cemas memandang cambuk Kiai Gringsing yang masih terayun-ayun di tangannya. Namun dalam pada itu, selagi setiap orang mulai menyadari dengan siapa mereka berhadapan, Rudita tersentak dari kediamannya. Di sela-sela anak-anak muda cangkring yang kecemasan, ia melihat seseorang yang berdiri tegak bagaikan patung besi. Di tangan kirinya membelit ikat kepalanya. Jantung Rudita rasa-rasanya telah berhenti berdegup. Orang itu adalah ayahnya. Dan ia tahu benar, sikap apakah yang telah dilakukan oleh ayahnya itu. Karena itu, maka dengan serta-merta ia berlari mendapatkan ayahnya, langsung memeluknya sambil berkata, "Ayah, apakah yang akan ayah lakukan terhadap anak-anak ini?" Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Dibelainya kepala anaknya sambil berdesis. "Apakah aku tidak terlambat, Rudita?" "Tidak. Tentu tidak. Kenapa?" Ayahnya menjadi heran. Didorongnya Rudita perlahan-lahan. Kemudian dengan tangannya Ki Waskita mengangkat wajah anaknya. Meskipun dengan ragu-ragu, ia pun berusaha dapat melihat bagaimana bentuk wajah anaknya itu. Tetapi yang dilihatnya adalah mengejutkan sekali. Bahkan juga Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar, yang sudah mendekati anak muda itu tanpa menghiraukan orang-orang cangkring yang masih membeku. "Kau tidak apa-apa, Rudita?" bertanya ayahnya dengan heran, ia memang melihat noda-noda biru di wajah anak itu. Tetapi wajah itu tetap tidak berubah. Tidak ada bagian yang membengkak, apalagi berdarah. Rudita tersenyum. Katanya, "Aku tidak apa-apa, ayah. Tetapi, bukankah kau telah ditangkap dan diperlakukan tidak adil, seperti seorang penjahat yang tertangkap saat melakukan kejahatan? Dan bukankah kau tidak melakukan kejahatan apapun juga?" "Aku tidak berbuat apa-apa, ayah." "Tetapi, kenapa kau diperlakukan seperti itu? Berpuluh-puluh anak-anak muda telah mengeroyokmu tanpa belas kasihan. Tetapi bukankah aku tidak apa-apa?" Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Dan sebelum ia berkata sesuatu, Rudita telah mendahuluinya. Ternyata ayah telah kehilangan kesabaran. Ki Waskita masih berdiri termangu-mangu. Sementara Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar mendekati anak muda itu. Dengan jari-jarinya yang memiliki pengenalan atas tubuh seseorang, Kiai Gringsing meraba punggung, pundak dan lengan anak itu sambil berkata, "Kau benar-benar tidak mengalami sesuatu, Rudita?" "Tidak, Kiai, sebagaimana Kiai melihatnya. Tetapi perlakuan anak-anak muda itu sangat mencemaskan ayahmu." Rudita tersenyum. Dipandanginya wajah Kirena yang tegang. "Kiai," berkata Rudita kemudian, "aku tahu, jika ayah sudah bersikap demikian, maka ayah benar-benar telah kehilangan kesabaran. Dan apakah kira-kira yang akan terjadi, jika ayah yang kehilangan kesabaran itu mengamuk di tengah-tengah anak-anak yang tidak tahu apa-apa ini? Tetapi mereka telah memperlakukan kau dengan tidak adil, Rudita," berkata Kiai Gringsing. "Dan itulah yang telah mempengaruhi perasaan dan pertimbangan nalar ayahmu.
Rudita memandang ayahnya sejenak. Lalu katanya, ayah harus memaafkan mereka. Anak-anak itu tidak tahu menahu apa yang mereka lakukan. Kiwaskita menarik nafas dalam-dalam. Kepalanya pun kemudian tertunduk lesu. Kia berdua, berkata Kiwaskita dengan suara yang datar. Ternyata aku masih harus belajar kepada anakku. Baru sekarang aku menyadari apa yang telah terjadi sebenarnya. Rudita telah mengutip sebagian dari isi rontalku. Dan yang sebagian itu kini telah nampak hasilnya, ia masih tetap utuh dan sehat dalam keadaan yang demikian, meskipun ada juga bekas-bekasnya pada tubuhnya. Tetapi tidak berakibat sangat buruk. Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar mengangguk-angguk. Itulah sebabnya, ayah. Aku hanya mempelajari sebagian saja dari ilmu yang tertulis di dalam rontal ayah. Aku hanya mempelajari bagian-bagian yang dapat melindungi diriku tanpa mencederai orang lain. Jika aku mempelajari ilmu itu seluruhnya, dan aku menjadi seperti ayah, atau setidak-tidaknya memiliki sebagian kecil dari ilmu ayah, mungkin aku akan berbuat lain dalam keadaan seperti ini. Mungkin aku tidak dapat melihat bahwa anak-anak muda di padukuhan ini sama sekali tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mungkin aku akan menjadi panas dan melawan mereka seperti yang hampir saja ayah lakukan. Kiwaskita mengangguk-anggukan kepalanya. Ayah, bukankah dengan demikian, persoalannya justru akan berkepanjangan? Anak-anak muda Cangkring adalah anak-anak muda yang mendapat perlindungan dan bimbingan langsung dari prajurit-prajurit Pajang di Jati Anom. Jika terjadi sesuatu atas mereka, maka prajurit-prajurit Pajang di Jati Anom tentu tidak akan tinggal diam. Kiwaskita menundukkan kepalanya. Rasa-rasanya ia sedang dihadapkan pada noda di wajahnya. Ia tidak dapat mengingkari ketelanjurannya. Hampir saja ia kehilangan akal dan melakukan sesuatu yang akan dapat menimbulkan akibat yang berkepanjangan. Jika selagi ia kehilangan pengamatan diri itu, ia bertindak sesuatu, maka akibatnya akan mengerikan sekali. Setiap ayunan tangannya dalam puncak ilmunya, Kiwaskita akan dapat memecahkan kepala anak-anak muda Cangkring, yang baru mulai belajar tata bela diri yang paling sederhana itu. Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar yang berdiri di samping Kiwaskita merasa bahwa mereka pun telah melakukan perbuatan kekerasan, meskipun masih dalam pengendalian nalar. Ayah, berkata Rudita kemudian. Sekarang, sebaiknya ayah minta maaf kepada mereka. Di sini orang yang agaknya paling berpengaruh adalah orang itu. Kiwaskita, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar berpaling. Mereka memandang Kirena yang berdiri termangu-mangu. Bahkan kakinya kemudian terasa menjadi gemetar. Apakah Ki Demang dari Cangkring tidak ada di sini? Bertanya Kiwaskita. Rudita mengerutkan keningnya. Katanya, sependengaranku, Ki Demang tidak ada di sini. Kiwaskita termangu-mangu sejenak. Sambil memandang kepada Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar berganti-ganti, ia pun bertanya. Bagaimana, Kiai? Kiai Gringsing menarik nafas dalam sekali, katanya. Kita memang harus minta maaf kepada mereka, Kiwaskita. Lalu sambil menunjuk kepada beberapa anak muda yang mulai sadar dari pingsannya, ia berkata. Kiwaskita sudah membuat lebih dari 3 orang menjadi pingsan. Kiwaskita mengangguk-angguk. Selebihnya, Kiwaskita harus mengucap syukur bahwa Angger Rudita telah mencegah Kiwaskita berbuat lebih jauh lagi. Kiwaskita memandang anaknya dengan tatapan mata yang sayu. Kiai Gringsing benar. Ternyata kau memiliki kesabaran yang jauh lebih besar daripada aku. Meskipun umurmu masih muda, ternyata kau telah berhasil menguasai perasaan dengan sikap damai itu. Aku memang sedang mencoba, ayah, apakah aku dapat mengatasi nafsu di dalam diriku? Aku sudah berhasil menguasai wujud jasmaniah dengan segala macam sikap dan tindak tanduk. Aku dapat mengesampingkan perasaan sakit, lelah dan letih. Namun yang kini sedang aku matangkan, adalah sikap rohaniahku. Apakah aku juga mampu menguasai nafsu dan keinginan yang dapat mempunyai 1000 macam bentuk dan wujud? Bersyukurlah, Rudita. Tetapi meskipun demikian, ayah, aku pun masih seorang manusia yang lemah dan dicengkam oleh ketidakpercayaan. Ternyata bahwa aku berusaha untuk mempelajari ilmu yang tertulis di dalam rontal ayah, meskipun hanya sebagian. Aku masih harus mempelajari ilmu untuk melindungi tubuhku, seolah-olah aku tidak mempercayai perlindungan yang paling rapat. Bukankah aku dapat mempercayakan diriku kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang? Ayah,
Aku masih seorang manusia yang kadang-kadang kehilangan penyerahan diri dan pasrah. Namun, mudah-mudahan, aku tidak terlampau jauh meninggalkannya, karena yang aku dapatkan sekarang, meskipun berdasarkan atas tindak dan laku seperti yang tertulis di dalam rontal, tetapi semuanya itu aku mohonkan kepada Yang Maha Kuasa itu pula. Kata-kata Rudita itu benar-benar telah menyentuh hati ayahnya. Bahkan juga Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Seolah-olah Rudita memberitahukan kepada mereka, alangkah lemahnya hati ketiga orang tua itu. Jika mereka yakin dan percaya mutlak kepada penciptanya, maka mereka tentu tidak akan pernah mempelajari ilmu kanuragan jenis yang manapun juga, karena bagi mereka yang yakin dan percaya, maka perlindungan yang paling utama adalah perlindungan Yang Maha Kuasa itu jualah. Bukan perlindungan yang dibuat oleh seseorang dengan kekuatannya sendiri. Namun kelemahan seseorang yang didorong oleh naluri untuk mempertahankan hidup dan jenisnya lah, maka manusia kadang-kadang mencari jalan untuk memiliki perisai yang dapat menyelamatkan dirinya dengan cara badaniah. Tetapi selama dengan kekuatan yang didapatkannya itu, ia masih tetap berusaha berjalan di jalan lurus, maka ia masih akan dapat mencapai jalan menuju kepadanya. Tetapi kadang-kadang manusia telah didorong oleh nafsu badani, sehingga mereka melupakan sumber hakiki dari keseluruhan wujud dan bentuk, bahkan yang kasat mata, yang tidak kasat mata, dan yang tanpa bentuk. Kecenderungan untuk mendapatkan kekuatan atas usaha sendiri dan melupakan sumber dari semuanya yang ada itulah, kadang-kadang telah menuntun seseorang sampai ke daerah-daerah hitam yang kelam. Mereka menyangka bahwa di daerah yang hitam itu, mereka akan menemukan yang dicarinya. Tetapi agaknya mereka telah tersesat. Pada wujud-wujud wadak yang justru menyeret mereka semakin jauh dari titik akhir yang abadi, dalam kedamaian yang bening. Tetapi ketiga orang-orang tua itu tidak sempat untuk merenunginya terlampau lama. Rudita yang berpakaian compang-camping itu mendorong ayahnya sekali lagi. Ayah, mintalah maaf kepada Kirena. Orang yang paling berpengaruh yang ada di Banjar ini. Kemudian ayah akan dapat pergi kepada Ki Demang dan Ki Jagabaya yang sekarang belum juga hadir di sini. Mudah-mudahan tidak akan ada salah paham lagi yang terjadi antara ayah dan Kirena, apalagi dengan Ki Demang dan Ki Jagabaya nanti. Ki Waskita masih termangu-mangu di tempatnya. Setiap kali ia memandang Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar berganti-ganti. Kiai Gringsing pun kemudian bergeser semakin dekat pada Ki Waskita. Sekilas dilihatnya keadaan Rudita. Bahkan karena noda-noda yang kemerah-merahan di tubuhnya, karena ternyata tubuhnya masih tetap segar, tetapi karena pakaiannya yang menjadi compang-camping oleh perlakuan yang kasar dari orang-orang cangkring. Dalam pada itu, orang-orang cangkring berdiri mematung di tempatnya. Mereka sama sekali tidak mengerti apakah yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Apalagi ketika mereka melihat keadaan Rudita. Ketika mereka beramai-ramai memukulinya, mereka belum melihat akibat dari perbuatan mereka. Tetapi kemudian ternyata, bahwa anak muda yang satu ini lain sekali dengan yang memang pernah terjadi. Jika orang-orang cangkring sedang marah, karena kejahatan-kejahatan kecil, mereka kadang-kadang tidak dapat mengendalikan diri dan memperlakukan orang-orang yang dapat mereka tangkap itu dengan semena-mena, seperti yang mereka lakukan atas Rudita. Tetapi biasanya, orang yang diperlakukan demikian, akan menjadi bengkak-bengkak dan berdarah dari mulut dan hidungnya. Mereka akan menjadi pingsan dan kadang-kadang sampai berhari-hari, bahkan berpekan-pekan harus berbaring di pembaringan. Tetapi Rudita itu nampaknya masih tetap segar. Seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu atasnya, selain pakaiannya yang kemudian menjadi compang-camping. Apakah anak itu anak iblis? Orang-orang cangkring itu mulai bertanya-tanya. Satu dua orang di antara mereka mulai menghubung-hubungkan Rudita dengan orang bercambuk itu. Dengan dada yang berdebar-debar seorang anak muda berkata, "Apakah ia murid orang bercambuk itu? Jika demikian, kita akan celaka." Kawannya yang berdiri di sampingnya tidak menyahut. Tetapi hatinya pun menjadi sangat kecut. Kita tidak akan menjadi cemas seperti sekarang ini, seandainya kita benar-benar berhadapan dengan sekelompok penjahat yang berkeliaran itu, berkata anak-anak muda itu di dalam hatinya. Apalagi mereka merasa yakin akan perlindungan prajurit-prajurit Pajang di Jati Anom, sehingga para penjahat itu tidak akan pernah berani mengganggu mereka. Tetapi kali ini yang datang untuk mengambil seseorang, yang telah mengalami perlakuan yang sangat buruk itu, adalah orang bercambuk itu. Bahkan anak muda yang diperlakukan buruk sekali itu pun ternyata adalah anak muda yang sangat membingungkan.
Bahkan seorang anak muda berkata, anak itu agaknya memiliki ilmu kebal. Ia tidak dapat disakiti dan dilukai. Lihat, ia sama sekali tidak apa-apa. Ya, desis yang lain. Kita tidak menyadari apa yang terjadi selama kita sibuk memukulinya. Baru sekarang kita sadar bahwa jika anak itu marah, akan terjadi malapetaka yang tiada taranya bagi cangkring. Yang lain mengangguk-angguk. Berbagai perasaan telah menyentuh hati anak-anak muda yang berada di sekitar Banjar itu. Apalagi mereka yang mendengar percakapan antara Rudita dan ayahnya. Kirena masih berdiri termangu-mangu. Ia tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Ia merasa bahwa ia telah mendorong anak-anak muda itu untuk berlaku kasar. Hampir setiap kali ialah yang memimpin anak-anak itu berbuat demikian terhadap orang-orang yang mereka curigai, dan apalagi mereka yang tertangkap selagi melakukan kejahatan-kejahatan kecil, seolah-olah mereka adalah pahlawan-pahlawan yang sedang berjuang di medan perang. Kirena tiba-tiba menjadi gemetar ketika ia melihat Ki Waskita, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar bersama Rudita mendekatinya. Ia pun menyadari bahwa ternyata anak muda yang bernama Rudita itu adalah anak yang seolah-olah tidak mempan oleh pukulan-pukulan yang menghujaninya. Orang-orang lain yang diperlakukan demikian tentu sudah menjadi bengkak-bengkak dan berdarah hidung dan mulutnya, bahkan tentu sudah pingsan. Tetapi Rudita sama sekali tidak mengalami cedera apapun karenanya. Apakah sebenarnya yang dikehendaki oleh anak ini? Kirena bertanya-tanya kepada diri sendiri dengan penuh kebimbangan. Ia tentu bukan saja kebal, tetapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Apalagi ketiga orang tua-tua itu, yang seorang di antaranya adalah orang bercambuk, yang namanya sudah dikenal hampir di seluruh Pajang, hatinya menjadi semakin berdebar-debar, dan ia pun dengan penyesalan yang mendalam berkata di dalam hati. Celakalah padukuhan cangkring sekarang ini. Tidak oleh penjahat-penjahat yang bersarang di sekitar padukuhan ini, tetapi justru oleh orang-orang yang selama ini disegani, bukan saja oleh para penjahat, tetapi juga oleh prajurit Pajang. Meskipun Kirena juga melihat sikap Rudita yang tidak bermusuhan, namun Ki Waskita dan Kiai Gringsing masih tetap mendebarkan jantung. Ki Waskita yang merasa anaknya diperlakukan tidak adil, dan Kiai Gringsing yang masih menggenggam cambuknya. Setiap langkah Ki Waskita, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar terasa bagaikan hentakan di dalam dada. Tubuhnya terasa menjadi semakin gemetar ketika ia mendengar suara Ki Waskita. Kirena, apakah kau yang bernama Kirena? Ya, ayah. Ruditalah yang menyahut. Aku mendengar orang lain memanggilnya demikian. Ya, Kisanak, jawab Kirena dengan suara yang bergetar pula. Kau agaknya orang yang paling berpengaruh sekarang ini, sebelum kita bertemu dengan Ki Demang atau Ki Jagabaya. Bukan. Bukan aku, Kisanak. Kami sama-sama melakukan semua tindakan ini. Aku tidak mempunyai kedudukan apapun di padukuhan ini. Ki Waskita memandang orang itu dengan tajamnya. Namun hatinya yang sudah mengendap itu, kemudian menjadi sangat kecewa karena sikap orang yang bernama Kirena itu. Kirena, berkata Ki Waskita. Tidak ada persoalan yang akan dapat mengeruhkan keadaan lagi. Aku hanya ingin berbicara dengan orang yang barangkali paling berpengaruh di sini. Tidak. Tidak ada orang yang paling berpengaruh. Tetapi, bukankah Kirena mempunyai pengaruh atas anak-anak muda itu, berkata Rudita. Bukankah Kirena dapat memerintahkan mereka untuk berbuat sesuatu? Maksudku, bukan karena aku ingin menuntut pertanggungan jawab. Tetapi tentu saja ayah tidak akan dapat berbicara dengan semua orang ini sekaligus, tetapi sebaiknya ada seorang atau dua orang yang mewakili mereka. Tetapi jangan aku. Aku tidak berbuat apa-apa. Kirena, tiba-tiba seorang anak muda mendesak maju. Bukankah Kirena dapat mengambil tanggung jawab itu? Kirenalah yang mendorong kami untuk melakukan perbuatan ini. Tidak. Bukan aku. Aku tidak apa-apa. Bukan hanya sekali dua kali, berkata anak muda itu. Setiap kali, Kirena telah memerintahkan kepada kami untuk melakukan hal yang serupa. Tidak. Aku tidak berhak memerintah kalian. Tetapi itu telah kau lakukan, potong anak muda yang lain. Kirena masih akan menjawab, tetapi Rudita menengahi. Baiklah. Jika di antara kalian tidak ada yang berani bertanggung jawab atas peristiwa yang baru saja terjadi. Aku memang tidak akan menuntut apapun juga. Ayahku pun tidak.
Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar juga tidak. Ayah hanya akan mengucapkan sepatah dua patah kata penyesalan. Tidak lebih. Anak-anak muda cangkring itu menjadi heran. Kenapa justru penyesalan? Namun sebagian dari mereka mengira bahwa Ki Waskita itu akan menyesali perbuatan anak-anak cangkring yang lancang dan tidak berperhitungan itu. Anak-anak muda dari padukuhan cangkring, berkata Ki Waskita. Karena tidak ada yang dapat aku ajak berbicara, biarlah aku berkata langsung kepada kalian. Ki Waskita berhenti sejenak sambil memandang berkeliling. Kemudian, aku akan minta maaf kepada kalian, bahwa hampir saja aku kehilangan pengamatan diri dan bertindak di luar sadar. Jika demikian maka akibatnya akan buruk sekali bagi kita semuanya. Anak-anak muda cangkring itu saling berpandangan. Mereka tidak mengerti, kenapa orang itu justru minta maaf. Seharusnya merekalah yang minta maaf kepadanya. Mungkin anakku telah menimbulkan persoalan di padukuhan ini, berkata Ki Waskita lebih lanjut. Untunglah bahwa kesulitan yang lebih parah lagi dapat dihindari, ia berhenti sejenak. Lalu, namun demikian, aku mempunyai permintaan kepada kalian, bahwa untuk selanjutnya, kalian sebaiknya bertindak lebih hati-hati. Jika terjadi korban yang tidak bersalah, maka hal itu tentu akan sangat menyedihkan kita semuanya. Katakanlah seorang anak muda yang sebaya dengan anakku. Apalagi jika ia adalah satu-satunya anak yang menjadi gantungan harapan masa depan. Anak-anak muda cangkring itu menundukkan kepalanya. Tindakan kalian dapat menimbulkan bencana. Bahkan kematian. Seandainya anakku bersalah sekalipun, kalian tidak berwenang untuk memperlakukannya demikian. Nampak beberapa orang di antara anak-anak muda cangkring itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kami mengetahui, berkata Ki Waskita lebih lanjut, bahwa dalam waktu yang lama kalian telah dicengkam oleh kecemasan, kegelisahan dan kemarahan, karena gangguan-gangguan yang sering terjadi. Namun setelah kalian mendapat sedikit bimbingan dari prajurit-prajurit Pajang, maka terjadilah ledakan itu. Ledakan yang seharusnya dapat penyaluran yang sewajarnya. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Ada banyak persoalan yang terasa berdesakan untuk meloncat dari bibirnya. Tetapi ia tidak ingin menyakiti hati orang-orang cangkring itu. Karena itu, maka katanya kemudian. Karena itulah, maka sebaiknya kita berhati-hati untuk seterusnya. Marilah hal ini kita anggap tidak pernah terjadi. Dan mudah-mudahan benar-benar tidak akan pernah terjadi lagi. Sekali lagi aku minta maaf. Kami berempat akan segera minta diri. Kami akan kembali ke Jati Anom, karena sebenarnya lah kami sudah mendapat izin dari Senapati Untara untuk melakukan pencarian ini. Dengan demikian kami pun masih akan minta diri kepadanya. Tidak ada seorang pun yang menyahut. Semuanya bagaikan mematung di tempatnya. Namun dalam pada itu, tiba-tiba terdengar hiruk-pikuk di luar lingkaran anak-anak muda cangkring. Di antara keributan itu terdengar suara seseorang yang agak serak-serak. Hi, siapakah yang telah membuat keributan ini? Anak-anak muda cangkring itu pun menyibak. Yang datang ternyata adalah Ki Demang diiringi oleh Ki Jagabaya. Siapakah orang itu? Bertanya Ki Demang lantang. Hanya akulah yang berhak berbicara langsung kepada rakyatku. Apakah orang itu telah mempengaruhi kalian? Dan apakah orang itu yang dikatakan datang dari salah sebuah gerombolan penjahat yang bersarang di sekitar tempat ini? Ki Waskita menjadi berdebar-debar. Dipandanginya wajah Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar berganti-ganti. Mudah-mudahan ia dapat diajak berbicara, berkata Kiai Gringsing perlahan-lahan. Dalam pada itu Ki Demang pun telah memasuki lingkaran anak-anak muda cangkring. Sekilas ia melihat Kirena yang berdiri termangu-mangu. Tiba-tiba Ki Demang tertegun sejenak. Bahkan kemudian ia mendekati Kirena dengan wajah yang buram. Apakah kau lagi yang membuat gaduh di sini, Kirena? Bertanya Ki Demang. Kirena termangu-mangu sejenak. Tetapi kemudian ia berpaling kepada Ki Waskita dan kedua kawan-kawannya. Apakah mereka itu? Bertanya Ki Demang pula. Tidak ada jawaban. Kirena masih berdiri termangu-mangu. Ki Demang pun kemudian melangkah ke depan. Dipandanginya wajah-wajah yang tegang di sekitarnya. Tiba-tiba saja dari antara anak-anak muda itu muncul seseorang, yang agaknya memiliki ketenangan yang agak lebih dalam dari kawan-kawannya. Ialah yang sudah mencoba memperingatkan Kirena, tetapi sama sekali tidak dihiraukannya. Ki Demang, berkata anak muda itu.
Semuanya telah terjadi seperti yang pernah terjadi. Kirena menangkap seorang yang dicurigainya dan di sini kami beramai-ramai mencoba untuk memeras keterangannya. Apakah kalian berhasil? Tidak, jawab anak muda itu. Tangkapan Kirena itu sama sekali tidak mau menyebut kelompok-kelompok yang manapun juga, seperti yang dikehendaki oleh Kirena. Jadi, anak itu tidak mau mengaku? Tetapi apakah ia bersalah? Bertanya Ki Demang. Aku tidak ingin melihat korban yang tidak bersalah lagi. Anak muda itu menggeleng. Katanya. Ia memang tidak bersalah, Ki Demang. Jadi bagaimana? Ia luka parah. Inilah kegilaan yang selalu berulang. Aku bangga kalian memiliki ilmu kanuragan. Tetapi sudah barang tentu tidak dipergunakan di sembarang keadaan. Bahkan dipergunakan untuk memaksakan kehendak atas orang lain. Ki Demang berhenti sejenak. Lalu, di mana korban kalian kali ini? Anak muda itu termangu-mangu. Namun kemudian ia menunjuk kepada Rudita sambil berkata, kali ini kami menjumpai seorang anak muda yang lain. Betapapun juga anak-anak cangkring memukulinya, namun ia sama sekali tidak terluka. Bahkan hampir-hampir tidak terpengaruh, seolah-olah ia tidak tersentuh sama sekali oleh perasaan sakit. Kebal, jadi anak itu kebal? Agaknya memang demikian, Ki Demang. Ki Demang termangu-mangu sejenak, ditatapnya tubuh Rudita yang tetap segar. Selangkah ia maju dengan tatapan mata yang tegang. Lalu katanya, jadi kau kebal ya? Rudita ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia menggeleng. Tidak, Ki Demang. Aku sama sekali tidak kebal. Kulitku akan sobek jika tergores oleh duri yang lemah sekalipun. Tetapi kau nampaknya tidak apa-apa? Tentu tidak apa-apa. Anak-anak muda cangkring pun tidak berbuat dengan bersungguh-sungguh. Mereka hanya sekedar mencoba menakut-nakuti aku. Memang ada di antara mereka yang berpura-pura memukuli aku. Tetapi sudah tentu tidak sampai menimbulkan akibat yang gawat. Ki Demang menjadi bingung. Bahkan anak-anak muda yang mendengar jawaban Rudita itu pun menjadi bingung pula. Sudahlah, Ki Demang, berkata Ki Waskita kemudian. Marilah kita lupakan saja peristiwa yang baru saja terjadi. Siapa kau? Aku adalah ayah anak ini. Ketika aku sampai di sini, memang sedang terjadi sedikit keributan. Tetapi tidak membawa akibat apapun juga. Ki Demang termangu-mangu sejenak. Kemudian ia berpaling kepada Ki Jagabaya, seolah-olah ingin mendengar pendapatnya. Ki Demang, berkata Ki Jagabaya. Aku menjadi bingung juga mendengar keterangan yang bersimpang siur. Sebaiknya marilah kita bawa keempat orang itu ke Kademangan, bersama Kirena. Aku tidak apa-apa, desis Kirena. Ki Demang menjadi heran. Biasanya Kirena tidak mempedulikan sama sekali peringatan yang pernah diberikan. Bahkan seolah-olah anak-anak muda cangkring itu lebih banyak terpengaruh oleh Kirena, daripada Ki Demang dan Ki Jagabaya. Mereka hanya tunduk kepada Ki Demang dan Ki Jagabaya di hadapannya saja. Tetapi jika kedua orang itu tidak ada, dan perabot-perabot padukuhan yang lain tidak melihat, mereka dapat saja melakukan tindakan akan yang aneh-aneh, di bawah pengaruh Kirena. Ki Kena sendiri yang memiliki sekedar ilmu kanuragan merasa, bahwa ia adalah orang yang paling kuat di padukuhan cangkring. Namun ternyata di hadapan orang bercambuk itu, semua keberanian, kesombongan dan ketamakannya, bagaikan lenyap ditiup angin. Ki Demang, berkata Ki Waskita. Baiklah. Aku berterima kasih jika aku diperkenankan singgah di rumah Ki Demang untuk menjelaskan persoalan ini. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya. Marilah, kita dapat berbicara lebih leluasa. Demikianlah, maka Ki Waskita, Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Rudita pun diajak oleh Ki Demang pergi ke rumahnya, untuk didengar penjelasannya. Namun dalam pada itu, ternyata kehadiran orang bercambuk itu telah sangat menarik perhatian. Berita kehadirannya itu tidak hanya akan tersebar di kalangan rakyat cangkring, tetapi juga sampai ke sarang-sarang penjahat di sekitarnya. Agaknya hal itu baru disadari oleh Kiai Gringsing ketika ia berjalan sambil menundukkan kepalanya, menuju ke rumah Ki Demang cangkring. Aku sama sekali tidak sempat memikirkan hal itu, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Lalu, tetapi apa boleh buat? Semuanya sudah terjadi, sehingga aku tidak akan dapat menarik kembali.
Meskipun demikian, Kiai Gringsing tidak dapat mengesampingkan kecemasannya tentang murid-muridnya yang ditinggalkannya di Sangkal Putung. Jika terjadi sesuatu atas mereka, maka itu adalah akibat dari kecerobohannya. Tetapi Angger Rudita sudah dapat diketemukan. Hari ini juga, aku dapat kembali ke Sangkal Putung, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Tetapi agaknya langit akan segera menjadi suram. Jika ia cepat-cepat meninggalkan tempat itu, maka baru malam hari ia akan sampai di Jati Anom. Sudah tentu bahwa ia masih harus menunggu sampai matahari terbit esok pagi. Di rumah Ki Demang Cangkring, ternyata tidak banyak yang mereka bicarakan. Ketika Ki Demang mengetahui semua persoalan yang terjadi, maka tidak henti-hentinya ia minta maaf kepada Ki Waskita, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Terutama kepada Rudita. Jika aku boleh berterus terang, berkata Ki Demang. Hal seperti ini bukan terjadi untuk yang pertama kalinya. Meskipun yang pernah terjadi, pada umumnya karena anak-anak itu benar melihat kejahatan terjadi, meskipun betapa kecilnya, namun hal seperti itu sangat mencemaskan. Mereka memerlukan penyaluran, Ki Demang, berkata Ki Waskita. Ya, agaknya memang demikian. Setiap kali aku memperingatkan mereka, mereka nampaknya juga mendengarkannya. Tetapi di lain kesempatan, mereka telah mengulanginya lagi. Bahkan nampaknya ada di antara mereka yang sangat kecewa terhadap sikapku. Di antara mereka adalah Kirena. Ia memang mempunyai pengaruh terhadap anak-anak, terutama yang menjelang usia dewasa. Nampaknya memang demikian, desis Rudita. Angger, berkata Ki Demang. Seharusnya anak-anak itu memang mendapat pelajaran. Kenapa Angger tidak melawannya, sehingga mereka menjadi jerah? Menilik keadaan Angger. Setelah Angger mengalami perlakuan kasar itu, Angger adalah seorang anak muda yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bahkan mungkin Angger benar-benar seorang anak muda yang kebal. Ah tidak, Ki Demang. Sudah berulang kali aku katakan, aku sama sekali tidak kebal. Meskipun tidak, berkata Ki Demang. Tetapi Angger sudah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Dan Angger tentu dapat mempergunakannya untuk membuat anak-anak itu menjadi jera. Tetapi Rudita menggeleng. Katanya, Ki Demang, jika aku melawan, maka keadaan tentu akan menjadi semakin buruk. Tentu anak-anak muda itu menjadi semakin marah, dan bahkan mungkin mereka akan mempergunakan senjata. Jika demikian, maka akibatnya tentu tidak kita harapkan. Rudita berhenti sejenak. Lalu, lebih daripada itu, Ki Demang, sebenarnya lah bahwa aku tidak akan mampu untuk berkelahi. Ah! Ki Demang mengerutkan keningnya. Kau bergurau. Dan itulah yang sangat mengagumkan. Angger yang memiliki ilmu katakanlah sejenis ilmu kebal, sama sekali tidak berbuat apa-apa dalam keadaan yang sangat buruk itu. Benar, Ki Demang. Aku tidak dapat dan sama sekali tidak memiliki ilmu untuk bertempur. Ki Demang justru tertawa. Tetapi Kiai Gringsing yang kemudian berkata, sebenarnya demikian Ki Demang. Sebenarnya aku pun iri atas sikap damai anak itu. Rudita telah memilih jalan hidup yang jauh lebih mulia dari yang barangkali kita pilih bersama. Ia mempelajari ilmu yang disadapnya dari seseorang yang sakti tiada taranya. Sebenarnya ia leluasa mengambil seluruh ilmu yang tersedia di dalam rontal. Tetapi anak itu memilih pada bagian yang seperti kita lihat sekarang. Ia memilih sekedar untuk melindungi diri dalam sikap damainya, tanpa mempergunakan kekerasan. Itu pun dengan penyesalan, bahwa dengan demikian telah mengurangi hubungan kepercayaan yang seharusnya mutlak dengan penciptanya. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, luar biasa. Tetapi benar-benar tidak dapat dimengerti. Di zaman seperti sekarang ini, ada juga seorang anak muda yang hidup dalam alam cita-cita hakiki dari setiap manusia. Namun yang sampai saat ini jarang sekali, jika tidak dapat dikatakan tidak ada, orang yang berani mencobanya. Ah, potong Rudita. Ki Demang jangan memuji. Jika aku berbuat demikian, itu adalah karena aku mempunyai latar belakang sikap dan jiwa yang tidak sama pula dengan anak-anak muda sebayaku. Aku adalah seorang penakut yang manja. Tidak, tentu tidak. Sudah aku katakan, tidak ada orang yang memiliki keberanian seperti Angger. Rudita tidak menjawab lagi. Ketika ia memandang wajah Kiai Gringsing nampak wajahnya yang lesu menunduk dalam-dalam.
Ternyata Kiai Gringsing sedang memperbandingkan Rudita dengan Agung Sedayu yang memiliki sifat yang hampir bersamaan di masa kanak-kanaknya. Tetapi ternyata perkembangan selanjutnya adalah sangat berbeda. Akulah yang tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya, berkata Kiai Gringsing di dalam hati, lalu. Karena aku adalah orang yang hidup di dalam kebimbangan dan ketidakpastian. Aku ingin berbuat tanpa kekerasan, tetapi aku mempelajari ilmu kekerasan dengan sebaik-baiknya. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Namun demikian, ia masih mencoba untuk melapangkan dadanya. Tetapi bagaimanapun juga, aku harus berusaha bahwa yang aku lakukan adalah untuk suatu tujuan yang baik, yang sesuai dengan kehendaknya. Di dalam zaman yang keras ini, memang tidak dapat diingkari, bahwa kadang-kadang diperlukan juga kemampuan dalam olah kanuragan untuk melindungi sesuatu. Sesuatu yang dapat dianggap baik, dari keruntuhan karena perbuatan yang salah. Kiai Gringsing seakan-akan terbangun dari angan-angannya, ketika tiba-tiba saja Ki Demang berkata, "Kisanak sekalian, apakah yang selanjutnya dapat aku lakukan untuk menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya dari seluruh penghuni padukuhan ini, bahwa yang terjadi adalah suatu kesalahan yang besar?" Ki Waskitalah yang menjawab, "Tidak ada, Ki Demang. Tidak ada yang wajib Ki Demang lakukan untuk kami. Tetapi barangkali ada yang harus Ki Demang lakukan untuk rakyat padukuhan ini." Ki Demang mengerutkan keningnya. "Ki Demang, mungkin ada sesuatu yang perlu mendapat perhatian. Usaha prajurit Pajang di Jati Anom untuk menempa anak-anak muda di padukuhan Cangkring adalah benar. Tetapi selain bimbingan kanuragan, anak-anak muda Cangkring harus mendapat bimbingan kejiwaan, sehingga dengan demikian, maka perkembangan anak-anak muda Cangkring akan menjadi seimbang. Jika mereka untuk selanjutnya hanya mendapat tempaan jasmania saja, maka akibatnya akan dapat menjadi salah langkah. Anak-anak muda itu akan berkembang dengan pesatnya, namun hanya di belahan luar. Tidak di belahan dalam diri mereka." Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, "Iya, ya Kisanak. Aku menyadari kekeliruan itu. Aku akan sangat memperhatikannya dan akan aku sampaikan kelak kepada prajurit Pajang yang masih sering datang untuk memberi bimbingan olah kanuragan." "Mudah-mudahan tidak menimbulkan salah paham," berkata Kiai Gringsing kemudian. "Aku akan berusaha," jawab Ki Demang bersungguh-sungguh. Demikianlah, maka setelah Ki Demang menghidangkan sekedar minuman dan makanan, Ki Waskita dan kawan-kawannya pun segera mohon diri. Tetapi ternyata Ki Demang masih menahannya sambil berkata, "Tunggulah Kisanak. Mungkin aku menjadi deksura. Tetapi maksudku adalah baik. Jika sekiranya Kisanak tidak berkeberatan, apakah aku boleh memberikan sepasang pakaian bagi Angger Rudita? Agaknya pakaiannya sudah terlampau tidak pantas karena perlakuan yang kasar dari orang-orang Cangkring, sehingga pakaiannya menjadi seakan-akan tersayat-sayat." Ki Waskita tersenyum. Dipandanginya Rudita yang tersipu-sipu. "Terserahlah kepadanya, Ki Demang," jawab Ki Waskita. "Bagaimana pendapat Angger?" bertanya Ki Demang. Rudita pun tersenyum pula. Katanya, "Baiklah, Ki Demang. Tidak selayaknya menolak pemberian yang ikhlas. Aku tahu bahwa Ki Demang benar-benar ingin memberikan sepengadek pakaian bagiku. Tetapi ketahuilah, bahwa bukan salah anak-anak Cangkring sajalah yang membuat pakaianku jadi begini. Pakaianku memang sudah terlampau kumal, sehingga setiap sentuhan yang betapapun perlahan-lahannya, namun sudah akan dapat menyayatnya lebar-lebar." "Kau memang seorang anak muda yang rendah hati," berkata Ki Demang. "Marilah. Masuklah ke dalam." Rudita pun kemudian mengikuti Ki Demang masuk ke dalam. Ketika ia keluar, ia sudah mengenakan pakaian yang masih baru sama sekali. "Terima kasih, Ki Demang," berkata Rudita. Dengan demikian siapapun tidak akan salah lagi, bahwa Angger Rudita memang bukan seorang anak muda dari lingkungan yang suram. "Ah," desis Rudita. "Tentu tidak, Ki Demang. Apakah dengan demikian nilai seseorang dapat ditentukan dengan pakaiannya?" "Tentu bukan begitu maksudnya, Rudita," sahut Kiai Gringsing. "Maksud Ki Demang, bahwa seseorang akan dapat salah duga karena bentuk lahiriahnya, karena tidak semua orang dapat menangkap gelombang kejiwaan yang memang susah untuk dijajaki itu." Rudita tersenyum sekali lagi. Katanya,
Maaf, Ki Demang, maksudku bahwa sebaiknya anak-anak muda cangkring lebih berhati-hati menilik sifat seseorang yang hanya dilihat sepintas dari bentuk lahiriahnya saja. Kau benar, Angger. Aku akan memperhatikannya. Mudah-mudahan semuanya akan dapat menjadi pelajaran yang sangat berguna bagi cangkring. Demikianlah maka Ki Waskita, Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Rudita pun segera mohon diri untuk pergi ke Jati Anom. Kami harus melaporkan diri kepada Ki Untara, berkata Ki Waskita. Karena pada saat kami datang, kami telah mengajukan permohonan dan bantuan kepadanya. Baiklah, Ki Sanak. Aku hanya dapat mengucapkan selamat jalan. Dengan kesan tersendiri, maka keempat orang itu pun kemudian meninggalkan Kademangan Cangkring. Di sepanjang jalan mereka sama sekali tidak menjumpai seorang anak muda pun. Agaknya mereka menjadi segan bertemu lagi dengan Rudita, setelah mereka melakukan kesalahan. Namun dalam pada itu, pada saat kesalahpahaman di antara anak-anak muda Cangkring dan Rudita teratasi, maka timbullah kesulitan di antara kelompok-kelompok yang sedang memenuhi perintah Untara untuk mencari Rudita. Terutama kelompok yang termasuk baru yang tinggal di Padepokan Tambak Wedi. Dalam waktu yang bersamaan, mereka harus berkeliaran dalam kelompok-kelompok kecil di daerah yang sangat berdekatan. Dengan demikian, maka akan dapat timbul sentuhan-sentuhan yang dapat memercikkan bunga-bunga api di antara mereka. Sementara itu, Kiai Gringsing dan ketiga orang kawannya berjalan dengan tergesa-gesa menuju ke Jati Anom. Mereka berniat untuk berjalan terus, meskipun tengah malam mereka baru akan sampai. Besok pagi-pagi, kita akan melanjutkan perjalanan ke Sangkal Putung, berkata Kiai Gringsing. Ketelanjuranku bermain-main dengan cambuk membuat aku berdebar-debar. Mudah-mudahan tidak banyak menarik perhatian. Tetapi bagaimanapun juga, aku ingin segera kembali kepada murid-muridku. Karena itulah, maka keempat orang itu pun berjalan terus. Ketika matahari turun ke bawah bayangan Gunung Merapi, mereka hanya memandanginya saja. Seolah-olah mereka hanya sekedar mengucapkan selamat berpisah. Tanpa berhenti. Dan mereka pun berjalan terus ke Jati Anom. Bahkan semakin lama semakin cepat. Ketika gelap malam mulai turun, dan lereng Gunung Merapi menjadi kehitam-hitaman, maka mereka mulai menyusuri jalan-jalan di tengah bulak persawahan. Apakah kau lelah? Tiba-tiba saja Kiai Gringsing bertanya kepada Rudita. Rudita memandang Kiai Gringsing sejenak. Kemudian sambil menggeleng ia berkata, "Tidak, Kiai." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Sambil mendekati Ki Waskita ia bertanya, "Apakah Angger Rudita memang tidak pernah merasa letih sejak kanak-kanak?" Ki Waskita tersenyum. Ia mengerti bahwa Kiai Gringsing mulai melihat kelebihan yang ada pada anaknya. Tetapi Ki Waskita tidak mengatakan apa yang sebenarnya diketahuinya pula, justru karena mereka berada di dekat Rudita. Ia memang betah berjalan, berkata Ki Waskita. Namun ia memperlambat langkahnya, sehingga jaraknya dengan Rudita menjadi semakin jauh di belakang. Baru kemudian ia berbisik. Ia mempelajarinya. Selain dapat mengesampingkan perasaan sakit, ia pun dapat mengesampingkan perasaan lelah dan letih. Meskipun baru saja ia mengalami peristiwa yang akan sangat mengerikan jika terjadi atas orang lain, tetapi ia tetap nampak segar. Kiai Gringsing mengangguk-angguk pula. Sedang Ki Sumangkar yang berjalan bersamanya berdesis. Bukan main. Aku kira orang lain tidak akan dapat menguasai ilmu itu dalam waktu yang sangat singkat. Agaknya darah yang mengalir pada ayahnya menitik juga di tubuh anaknya. Ah, desis Ki Waskita. Tetapi ia tidak berkata lebih lanjut ketika ia melihat Rudita berpaling dan berkata, "Kenapa ayah dan Kiai berdua berjalan semakin lambat?" "Tidak. Kami sedang membicarakan anak-anak muda cangkring yang memerlukan penyaluran itu," jawab Kiai Gringsing. Rudita tidak bercuriga lagi. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ketiga orang-orang tua itu sedang membicarakannya. Karena itu, maka ia pun melangkah terus, menembus gelapnya malam di tengah-tengah bulak. Terasa angin malam yang sejuk bertiup mengusap kening. Rudita menengadahkan wajahnya. Di langit bergayutan bintang-bintang yang gemerlapan. Namun di ujung utara nampak segumpal mendung yang tergantung di langit. Jika angin bertiup ke selatan, maka mendung itu akan mengalir dan di dalam dinginnya malam, mungkin akan turun hujan, berkata Rudita di dalam hatinya. Dengan demikian, maka ia pun berjalan semakin cepat.
Rasa-rasanya ia pun didorong oleh suatu keinginan untuk segera sampai ke Jati Anom, dan pada keesokan harinya melanjutkan perjalanan ke Sangkal Putung. Setiap kali Rudita menengadahkan kepalanya, setiap kali ia melihat mendung yang semakin merata di langit. Hujan agaknya akan turun, berkata Rudita di dalam hati. Karena itulah maka ia mempercepat langkahnya. Jika ia kehujanan maka pakaian barunya akan menjadi basah kuyup. Agaknya Kiai Gringsing, Ki Waskita, dan Ki Sumangkar pun melihat pula mendung yang tebal merambat dari utara. Karena itulah maka mereka pun mempercepat langkah pula. Sejenak kemudian mereka sudah berjalan dekat di belakang Rudita. Mudah-mudahan hujan tidak segera turun, berkata Rudita kepada ketiga orang tua itu. Ki Sumangkar tertawa. Jawabnya, itu lebih baik. Jika kau menjadi basah kuyup dan Angger Untara memberimu sepengadek pakaian baru, maka kau akan beruntung. Kau mendapat sekaligus 2 pengadek pakaian pada hari ini. Yang mendengar gurau Ki Sumangkar itu tertawa. Tetapi suara tertawa mereka pun terputus oleh guntur yang meledak di langit. Dengan demikian, maka mereka berempat pun berjalan semakin cepat lagi. Jati Anom masih agak jauh. Namun mereka masih berharap bahwa hujan tidak akan turun dengan segera, karena mendung masih berada di satu sisi langit yang luas itu. Namun, ketika mereka dengan cepat berjalan menyusuri Bulak, tiba-tiba saja langkah mereka terhenti. Dalam keremangan malam, mata mereka yang tajam melihat beberapa sosok tubuh tergolek di tengah jalan. Hi, siapakah itu kira-kira? Bertanya Rudita. Mereka tertegun sejenak. Dengan ragu-ragu Kiai Gringsing berkata, apakah kita harus terlibat dalam persoalan yang lain lagi sehingga kita akan terlambat kembali ke Sangkal Pulung? Bahkan mungkin akan dapat mengganggu perkawinan Angger Swandaru? Ki Waskita dan Ki Sumangkar menjadi termangu-mangu. Namun kemudian mereka berkata, kita akan melihatnya. Keempat orang itu pun berjalan dengan hati-hati mendekati beberapa sosok yang berserakan itu. Bahkan meskipun mereka tidak saling membicarakan, namun ada semacam kecurigaan di hati mereka, bahwa yang ada di hadapannya adalah suatu jebakan. Justru setelah mereka mengetahui, bahwa aku adalah orang yang sering disebut orang bercambuk itu, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Kiai Gringsing yang kemudian ada di paling depan, dengan penuh kewaspadaan mendekat selangkah demi selangkah. Sehingga akhirnya ia pun berada hanya selangkah dari sesosok mayat yang paling dekat. Sedangkan di beberapa langkah di hadapannya, masih ada beberapa sosok lagi yang tergolek diam. Kiai Gringsing pun kemudian berjongkok di sisi tubuh yang paling dekat daripadanya itu. Perlahan-lahan ia meraba tubuh itu untuk meyakinkan, apakah yang dihadapi itu benar-benar sesosok mayat. Ternyata tangannya menyentuh tubuh yang sudah benar-benar membeku. Tidak ada lagi gerak dan getar jalur-jalur darah dan jantungnya. Namun ada semacam kecurigaan di hati mereka, bahwa yang ada di hadapannya adalah suatu jebakan. Mayat, desisnya sambil memutar dan menengadahkan wajah mayat itu. Yang lain pun kemudian berjongkok mengitari mayat itu. Mereka sependapat bahwa agaknya telah terjadi pertempuran yang sengit di tempat itu antara dua kelompok orang-orang yang bermusuhan. Apakah yang akan kita lakukan sekarang? Bertanya Kiai Gringsing. Lalu, kita tidak mengenal siapakah yang terbunuh ini. Jika kita mengambil tindakan sendiri, mungkin kita akan benar-benar terlibat semakin jauh. Tetapi sudah barang tentu kita tidak akan dapat membiarkan mereka terbaring di tengah-tengah jalan. Adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk menyelenggarakan mayat yang tidak mendapatkan perawatan semestinya seperti beberapa sosok mayat ini. Yang lain tidak segera menjawab. Ada semacam kebimbangan di hati mereka. Jika mereka terhenti di tempat itu, maka mereka akan menjadi semakin lambat sampai ke Jati Anom dan sudah barang tentu mereka tidak akan dapat berangkat langsung di pagi harinya ke Sangkal Putung, karena mereka tentu masih harus berbicara dan mungkin memberikan beberapa keterangan yang diperlukan oleh Untara, bukan saja mengenai Rudita, tetapi juga mengenai semua peristiwa yang dijumpainya. Juga mengenai mayat-mayat ini. Mungkin kita harus mengantarkan mereka dan menggali mayat-mayat ini lagi, gumam Kiai Gringsing di dalam hatinya. Dengan demikian, maka setelah termangu-mangu sejenak, ia pun berkata, menurut pendapatku, apakah bukan sebaiknya kita melaporkannya saja kepada Angger Untara? Ternyata Ki Waskita dan Ki Sumangkar pun sependapat. Mereka mempunyai perhitungan seperti yang dipertimbangkan Kiai Gringsing pula. Maka Ki Waskita pun berkata, agaknya tidak ada jalan lain, Kiai.
Secepatnya kita akan melaporkannya kepada Ki Untara. Iya, sambung Ki Sumangkar. Menilik keadaan yang dapat kita lihat di sini, yang menjadi korban adalah orang-orang dari beberapa pihak. Setidak-tidaknya dari kedua belah pihak. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan, agaknya telah terjadi pertempuran sengit di sini. Demikianlah maka mereka pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Jati Anom. Mungkin mereka juga akan disuruh ikut dan menunjukkan tempat itu, tetapi mereka tidak perlu untuk menggali mayat-mayat itu lagi jika diperlukan. Ternyata Jati Anom masih cukup jauh. Namun akhirnya jarak itu pun dapat mereka lalui dengan selamat dan sebelum tengah malam mereka telah memasuki Induk Kademangan. Beberapa gardu peronda dapat mereka lewati tanpa kesulitan apapun, karena keempat orang itu dapat menunjukkan dan memberikan keterangan selengkapnya atas setiap pertanyaan. Apalagi hampir setiap prajurit sudah mendengar tentang ketiga orang yang sedang mencari anak yang hilang atas izin Untara, bahkan Untara telah mengerahkan beberapa kelompok prajurit untuk membantunya. Jadi anak itulah yang hilang, desis seorang prajurit yang sedang bertugas di gardu peronda ketika Kiai Gringsing dan kelompok kecilnya telah lewat. Untara yang sedang tidur nyenyak pun terkejut mendengar seorang pengawal mengetuk pintu rumahnya. Dengan tergesa-gesa ia keluar dan bertanya, apakah yang telah terjadi? Tamu-tamu senapati telah datang dan anak itu sudah diketemukan, lapor prajurit itu. Hi, di manakah mereka? Di Pendapa. Setelah berbenah sedikit, Untara pun kemudian keluar ke Pendapa dengan tergesa-gesa pula. Ketika ia sudah berada di antara keempat tamunya, maka ia pun segera mengucapkan selamat atas usaha mereka yang telah berhasil itu. Jadi inilah anak muda itu, desis Untara. Rudita termangu-mangu sejenak. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu selain mengangguk kecil. Sementara itu, Untara pun segera bertanya, di manakah anak muda itu dapat diketemukan. Dengari singkat Ki Waskita pun menceritakan usahanya untuk menemukan anak itu, tetapi ia tidak melaporkan secara terperinci apa yang telah dialami Rudita di Cangkring pada saat itu, karena yang lebih menarik agaknya beberapa sosok mayat yang telah mereka ketemukan itu. Untara mendengarkan laporan itu dengan dada yang berdebar-debar. Sudah beberapa lama di daerah itu tidak pernah terjadi perampokan atau tindak kekerasan yang dapat membawa akibat yang demikian parah. Berapa orang yang Kia ketemukan? Bertanya Untara. Ki Waskita mengerutkan keningnya, mengingat-ingat jumlah korban yang diketemukannya di tengah-tengah jalan itu. Namun kemudian ia pun menggeleng sambil berkata, aku tidak tahu pasti. Tetapi antara 5 atau 6. Saat itu kami tergesa-gesa untuk segera melaporkan saja peristiwa itu. Seperti yang sudah diduganya semula, maka Untara pun kemudian berkata, Kiai bertiga. Aku mohon maaf bahwa aku telah mengganggu perjalanan Kiai. Tetapi aku ingin mohon agar Kiai bertiga, mungkin dengan Rudita untuk menunjukkan di manakah letak mayat-mayat yang berserakan di tengah jalan itu. Karena itu, maka Ki Waskita tidak berpikir terlalu lama untuk menjawabnya. Setelah memandang wajah Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar sejenak, maka ia pun kemudian menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah, Angger Untara. Kami akan dengan senang hati untuk melakukannya. Namun aku mohon agar Rudita dapat tinggal saja di sini untuk beristirahat. Untara mengerutkan keningnya. Namun ia pun tersenyum sambil menjawab. Baiklah, Kiai. Biarlah ia di sini dikawani oleh prajurit-prajurit yang mengawal rumah ini. Sejenak kemudian maka Untara pun menyuruh mempersiapkan beberapa ekor kuda untuk dirinya sendiri, ketiga orang tua yang telah menemukan mayat itu dan beberapa orang pengawal pilihan. Apakah Kiai bertiga sudah tidak terlalu lelah? Bertanya Untara. Marilah kita berangkat, ajak Kiai Gringsing. Ia pun sadar bahwa sebenarnya Untara hanya ingin bertanya, apakah mereka sudah siap untuk berangkat. Sekelompok orang berkuda kemudian memecahkan sepinya malam menyusuri bulak-bulak panjang di daerah Jati Anom. Kemudian mereka mulai mendaki lereng dan sekali-sekali berbelok ke selatan, dan kembali ke arah barat. Beberapa saat kemudian, dalam waktu yang jauh lebih pendek daripada saat mereka berjalan kaki kembali ke Jati Anom, mereka telah sampai ke bulak yang mereka tuju. Kuda-kuda mereka pun kemudian berlari semakin lambat, agar mereka tidak harus berhenti dengan mendadak, apabila tiba-tiba saja kaki-kaki kuda mereka menginjak mayat-mayat yang berserakan itu. Ternyata mereka tidak terlambat. Mereka masih menjumpai beberapa sosok mayat itu berserakan seperti saat mereka tinggalkan.
Nyalakan obor, perintah Untara. Beberapa orang pun kemudian mencari ranting-ranting kering di sekitar mereka. Dengan batu titikan amput dan dimik-dimik belerang, mereka menyalakan ranting dan rerumputan kering itu. Sejenak kemudian, di tengah-tengah bulak itu terdapat sebuah perapian kecil. Pada nyala api kemerah-merahan itulah kemudian Untara mencoba mengenal siapa saja yang telah terbaring di tengah-tengah bulak itu. Seperti yang diduga oleh Kiai Gringsing dan kedua kawan-kawannya, bahwa yang terbunuh itu bukannya terdiri dari satu pihak saja. Menilik bekas-bekasnya, maka telah terjadi perkelahian yang sengit di tengah-tengah bulak itu. Demikian sengitnya, sehingga kawan-kawannya yang masih hidup, tidak sempat lagi untuk mengambil dan membawa kawan-kawan mereka yang telah mati. Atau barangkali mereka terbunuh sampai orang yang terakhir, desis Untara. Ternyata jumlahnya lebih dari 6 sosok mayat, desis Kiwaskita. Kita tidak melihat 2 sosok yang lain yang terbaring di parit di pinggir jalan itu. 8. Gumam Kisumangkar. Apakah mungkin 2 kelompok yang masing-masing berjumlah 4 orang bertemu dan sampiuh di sini? Mungkin yang sekelompok jumlahnya lebih dari 4, sahut Untara. Apakah Angger Untara mengenal mereka? Bertanya Kiai Gringsing. Untara pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencoba mencari tanda-tanda yang dapat dipergunakan untuk mengenali mayat-mayat yang berserakan itu. Tidak ada tanda-tanda khusus, berkata prajuritnya. Tetapi aku yakin, mereka memang tidak terdiri dari satu kelompok yang dicegat dan dibunuh sampai tumpas. Menilik jenis ikat pinggangnya, ada beberapa orang yang dapat dibedakan yang satu dengan yang lain. Tetapi seandainya itu suatu kebetulan, maka yang dapat dipergunakan sebagai alasan adalah arena yang luas di sekitar tempat ini. Kita dapat menemukan senjata yang berserakan sehingga menguatkan dugaan kita, bahwa telah terjadi pertempuran dan saling membunuh yang dahsyat. Iya, desis Untara. Meskipun tidak ada ciri-ciri yang menentukan, tetapi kita mempunyai dugaan yang kuat, bahkan hampir pasti bahwa telah terjadi perselisihan antara kelompok-kelompok penjahat yang ada di lereng Merapi. Dan itu sangat buruk sekali akibatnya. Baik bagi kelompok-kelompok dan gerombolan-gerombolan itu sendiri, maupun bagi penduduk di sekitarnya. Juga bagi prajurit-prajurit Pajang yang harus berusaha dengan sekuat-kuatnya menghentikan perselisihan yang mengerikan itu. Tentu mengerikan sekali, desis Kiai Gringsing. Ya. Mereka adalah penjahat-penjahat yang biasa melakukan kejahatan, kekejaman, dan kebengisan, sehingga setiap kematian di antara mereka akan ditandai oleh tindak kekejaman. Mereka yang mendengarkan pembicaraan itu menjadi termangu-mangu. Dalam perselisihan itu, tentu mereka akan kehilangan kesempatan untuk mempertimbangkan tindakan mereka. Mereka tidak akan lagi menghiraukan ketentuan-ketentuan apapun juga. Demikian pula sikap mereka terhadap penduduk di sekitar mereka. Bahkan penduduk akan dapat menjadi sasaran pelepasan ketidakpuasan mereka terhadap keadaan. Untara memandang mayat-mayat yang berserakan itu dengan dada yang berdebaran. Terbayang di angan-angannya, ia harus mengerahkan pasukannya, melerai setiap perkelahian dan bahkan mungkin prajuritnya sendiri akan terlibat dalam pertempuran melawan banyak pihak. Namun dalam pada itu, Untara pun kemudian berkata, "Kita harus menguburkannya, siapapun mereka itu." Demikianlah maka prajurit-prajurit itu pun kemudian mengumpulkan mayat-mayat yang berserakan. Untuk sejenak mereka masih berunding, di mana mayat-mayat itu akan dikuburkan. "Kita kuburkan di kuburan yang paling dekat," berkata salah seorang prajurit. Dipergunakan untuk mengenali mayat-mayat yang berserakan itu. Jangan membangunkan penduduk. Mereka akan menjadi cemas dan ketakutan. Kita kerjakan saja semuanya itu tanpa setahu mereka. Di tengah-tengah bulak pendek di sebelah padukuhan ini ada sebuah kuburan tua. Kuburkan saja mereka di situ, perintah Untara. Para prajurit itu pun kemudian melaksanakan saja perintah Untara setelah mereka mengumpulkan berbagai jenis senjata dari mereka yang bertempur di tempat itu. Kita akan mencoba mengenal lebih banyak lagi dari jenis-jenis senjata mereka, berkata Untara. Mungkin kita akan dapat mengenal kelompok yang manakah yang sedang berselisih itu. Tetapi agaknya yang perlu sekali mendapat perhatian adalah hadirnya sebuah kelompok yang baru, yang tinggal di bekas padepokan Tambak Wedi yang sudah hampir rusak itu. Menurut beberapa laporan, agaknya kelompok-kelompok yang lama merasa mendapat saingan dari kelompok yang baru, yang nampaknya lebih kuat dari setiap kelompok yang ada. Mungkin sekali terjadi, desis Kisumangkar.
Agaknya selama ini Angger Untara hampir saja dapat mencapai keseimbangan di daerah ini. Ya, akhir-akhir ini keadaan sudah berangsur tenang. Tiba-tiba saja kini telah menjadi goncang. Mungkin juga karena kesalahanku, bahwa setiap gerombolan harus berusaha untuk ikut mencari Rudita, sehingga mereka berpapasan dan bahkan berkelahi di tengah jalan. Sayang sekali, desis Ki Waskita. Akibat dari kepergian Rudita menjadi jauh sekali. Bukan maksudku. Untara dengan cepat menyahut. Itu hanyalah salah satu sebab saja. Tetapi sudah barang tentu ada latar belakang yang lain yang lebih mendasar daripada sebuah sentuhan karena mereka berpapasan di tengah jalan. Ki Waskita mengangguk-angguk. Marilah, Kiai, berkata Ki Untara kemudian. Biarlah para prajurit menyelesaikannya. Kita akan mendahului kembali ke Jati Anom dengan membawa senjata-senjata dan ciri-ciri yang mungkin dapat aku pergunakan untuk mengenali siapakah yang telah terlibat dalam pertempuran ini. Demikianlah maka Untara diiringi oleh 2 orang pengawal yang membawa berbagai jenis senjata, mendahului kembali ke Jati Anom diikuti oleh ketiga orang tua itu. Namun peristiwa itu agaknya telah mengingatkan Kiai Gringsing, Ki Waskita, dan Ki Sumangkar, bahwa orang-orang baru di Padepokan Tambak Wedi itu sangat menarik perhatian mereka. Tetapi untuk sementara agaknya mereka masih belum akan membicarakannya dengan Untara. Sepeninggal Untara, beberapa orang prajurit pun mulai membawa mayat-mayat itu dan menguburkannya di sebuah kuburan yang terletak di tengah-tengah bulak kecil, di atas sebuah gundukan tanah yang ditumbuhi sejenis pohon preh yang besar. Di dalam gelapnya malam, agaknya prajurit-prajurit itu pun merasa bahwa kulit mereka telah meremang. Prajurit-prajurit yang tidak mengenal takut di medan perang itu, merasa tergetar pula melihat sebatang pohon raksasa yang daunnya bagaikan sebuah payung yang sangat besar menaungi seluruh gundukan kecil itu. Beberapa jenis pohon perdu yang lain tumbuh di antara batu-batu nisan yang berserakan. Ketika seekor burung hantu merintih di atas dahan, rasa-rasanya prajurit-prajurit itu telah digelitik oleh angan-angan yang tiada dapat mereka lihat. Tiba-tiba seorang prajurit muda mengeluh. Aku lebih senang bertempur di medan daripada mengubur mayat di kuburan ini. Pes, desis seorang yang lebih tua. Kenapa? Kenapa, Hi, yang muda itu tiba-tiba telah bergeser mendekat. Yang tua tertawa lirih. Katanya hampir berbisik. Kau masih juga dapat dipengaruhi perasaan takut? Kau adalah serigala di medan perang. Tetapi kau tidak lebih dari seekor kucing gering di sini. Anak muda itu menengadahkan kepalanya. Yang nampak adalah onggokan hitam di ujung pohon raksasa itu. Dan sekali lagi burung hantu itu merintih. Ia kehilangan anaknya, desis yang tua. Ketika ia melahirkan, anaknya dicuri kuntilanak. Karena itu ia mencarinya ke setiap kuburan dengan perasaan sedih dan dendam. Sampai sekarang burung hantu adalah musuh bebuyutan dari kuntilanak. Ah, kau. Jangan takut. Di sini ada burung hantu, sehingga tidak akan ada kuntilanak. Tetapi prajurit muda itu justru bergeser semakin dekat. Sambil menengadahkan kepalanya pula ia berkata, jangan sebut-sebut lagi ceritamu itu. Kawannya yang tua tertawa. Tetapi ternyata suara tertawanya yang ditahan-tahan itu justru terdengar seperti suara hantu. Diamlah, desis yang muda. Kenapa? Apakah kau tidak yakin? Tidak yakin apa? Tidak yakin bahwa aku bukan hantu. Hus. Hitunglah jumlah kawan-kawanmu. Jika lebih satu dari jumlah yang seharusnya, maka kau akan menjumpai 2 orang yang wujudnya seperti aku. Dan kau tentu tidak akan dapat membedakan, yang manakah aku sebenarnya. Ah, prajurit yang muda itu tiba-tiba melangkah setapak surut. Wajahnya menjadi pucat. Dicobanya untuk mengamati kawannya itu. Namun di dalam gelapnya malam, wajah itu nampaknya menjadi aneh. Sementara kawannya yang lebih tua itu masih tetap menggali lubang kubur bagi mayat-mayat yang masih berserakan. Kenapa kau memandang aku begitu? Bertanya yang tua. Aku bukan salah satu dari mayat yang akan kalian kuburkan dan terbangun karena hiruk-pikuk ini. Jika aku hantu dari kuburan ini. Yang muda tidak menjawab. Tetapi ia bergeser semakin jauh. Namun ketika ia berada di puncak ketakutannya, tiba-tiba semua prajurit yang ada di kuburan itu terkejut. Mereka mendengar derap kaki kuda di sepanjang jalan raya.
Siapakah mereka itu? Bertanya prajurit yang memimpin kawan-kawannya di kuburan itu. Semuanya termangu-mangu. Namun dalam keheningan itu, prajurit muda yang ketakutan mendengar suara rintih burung hantu itu pun berkata, "Aku akan melihatnya." "Apa yang akan kau lakukan?" "Aku akan mengintai mereka di pinggir jalan." "Hanya itu yang boleh kau lakukan. Mengintai saja. Kadang-kadang kau kehilangan nalar dan bertindak di luar perhitungan. Mungkin keberanianmu itu menguntungkan. Tetapi dapat juga merugikan." Prajurit muda itu mengangguk sambil menjawab, "Aku akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya." "Diam sajalah," berkata kawannya yang tua. "Jika orang-orang berkuda itu lewat, jangan berbuat sesuatu. Mungkin mereka serombongan hantu-hantu." Beberapa orang kawannya berpaling kepadanya. Tetapi prajurit muda itu menjawab, "Aku tidak takut kepada hantu-hantu." Demikian ia selesai berbicara, terdengar kelepak seekor burung yang besar di atas dahan yang rimbun itu. Sejenak kemudian burung itu pun menerobos dedaunan dan terbang di dalam gelapnya malam. Tiba-tiba prajurit yang muda itu menjadi pucat. Namun dengan lantang ia menyembunyikan perasaannya. "Aku akan mencegat rombongan orang-orang berkuda itu." "Jangan gila. Kau tidak aku perintahkan untuk mencegatnya. Hanya mengetahui saja, siapakah mereka itu." Ia berhenti sejenak, lalu sambil menunjuk kepada prajurit yang tua ia berkata, "Kau pergi bersamanya." Tetapi prajurit yang muda itu segera memotong. "Jangan orang itu. Atau lebih baik aku pergi sendiri." Tidak ada kesempatan untuk berbantah. Suara derap kaki kuda itu menjadi semakin dekat. Prajurit muda itu pun segera meloncat dan berlari menyusup gerumbul-gerumbul perdu mendekati jalan yang tidak jauh dari kuburan itu. Ia tidak melalui jalan kecil yang memang dibuat untuk pergi ke kuburan, karena dengan demikian, ada kemungkinan seseorang dari antara mereka yang berkuda itu melihatnya jika ia kebetulan berpaling. Sejenak kemudian, prajurit muda itu sudah berada di tepi jalan. Ia melihat di kejauhan remang-remang sekelompok orang-orang berkuda lewat. Tidak terlampau cepat sehingga karena itu, maka ia masih sempat mendengar salah seorang dari mereka berkata, "Mungkin orang-orang padukuhan itulah yang telah menyingkirkan mayat-mayat itu." "Apakah mereka berani melakukannya?" jawab yang lain. "Tetapi tentu bukan dilakukan oleh orang-orang di padepokan Tambak Wedi itu. Mereka tidak akan sempat atau tidak mempedulikannya sama sekali." "Jadi siapa menurut dugaanmu?" "Seandainya binatang buas, tentu tidak sekaligus semuanya dibawanya. Dan sudah tentu tidak dengan senjata-senjata mereka. Mungkin prajurit-prajurit pajang." "Hanya satu kemungkinan. Serombongan prajurit yang meronda." Ia berhenti sejenak, lalu, "Tetapi ada juga baiknya. Dengan demikian, orang-orang di padepokan itu akan mendapat pengawasan yang lebih ketat. Jika prajurit-prajurit itu mengetahui bahwa yang bertempur itu salah satu pihak adalah orang-orang dari padepokan Tambak Wedi." Kawannya tidak segera menjawab. Percakapan itu masih berlangsung lagi beberapa langkah kemudian. Tetapi prajurit yang muda itu sudah tidak mendengarnya lagi, apa saja yang sedang mereka percakapkan. Ketika derap kaki kuda itu sama sekali sudah tidak didengarnya, maka prajurit muda itu pun segera bersiap untuk kembali kepada kawan-kawannya. Namun rasa-rasanya bulu tengkuknya mulai meremang. Ternyata ia benar-benar lebih berani di pertempuran meskipun harus mempertaruhkan nyawa daripada harus pergi ke kuburan. Tetapi bagaimanapun juga, ia harus kembali. Ia harus melaporkan apa yang telah dilihat dan didengarnya. Karena itu, maka berlawanan dengan saat ia meninggalkan kuburan dan pergi ke pinggir jalan, maka ia seolah-olah merangkak mendekati kuburan yang baginya merupakan kandang hantu itu. Namun ia memaksa dirinya untuk memasuki regol kuburan dan mencari kawan-kawannya yang ditinggalkannya, untuk melaporkan hasil pengintaiannya. Tetapi rasa-rasanya tubuhnya menjadi beku. Ketika ia sampai ke tempat kawan-kawannya menggali lubang untuk mengubur mayat yang berserakan itu, ia tidak menjumpai seorang pun lagi. Kuburan itu menjadi sepi. Yang nampak hanyalah batu-batu nisan yang berserakan. Rasa-rasanya jantungnya berhenti berdetak. Sekilas terpandang olehnya lubang yang menganga. Di sebelah lubang itu terbujur mayat yang masih belum dikuburkannya. "Kemanakah kawan-kawanku?" ia bertanya kepada diri sendiri. Tetapi ia sama sekali tidak menemukan jawaban.
Karena itu, maka tiba-tiba saja jantungnya yang membeku oleh perasaan takut yang luar biasa itu, tidak dapat ditahankannya lagi. Satu-satunya yang dapat dilakukannya adalah lari. Lebih baik ia bertemu dengan sekelompok penjahat dan bertempur melawan mereka, daripada ia harus berada di kuburan itu seorang diri. Tetapi rasa-rasanya darahnya berhenti pula mengalir. Hampir saja ia pingsan ketika sebuah tangan yang dingin telah menggamit lengannya. "Apakah yang kau lihat?" Terdengar sebuah pertanyaan. Dengan tubuh yang menggigil ia mencoba berbaring. Di dalam keremangan malam nampak sesosok bayangan yang hitam. Namun kemudian dikenalinya bayangan itu adalah pemimpin kelompoknya sendiri. "Apakah kau berhasil melihat mereka?" Sekali lagi ia mendengar pertanyaan pemimpinnya. Sejenak ia masih terengah-engah. "Kenapa kau? Apakah kau tidak menuruti perintahku dan menyerang mereka?" "Oh, tidak. Tidak," jawab prajurit muda itu sambil memandang beberapa orang yang mulai bermunculan. "Kenapa kalian menakut-nakuti aku?" bertanya prajurit muda itu. Pemimpinnya menjadi heran mendengar pertanyaan itu, sehingga ia pun bertanya. "Kenapa aku menakut-nakutimu? Kenapa kalian bersembunyi ketika aku kembali ke kuburan ini?" Pemimpinnya mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba saja ia tersenyum dan berkata, "Sekarang baru aku tahu. Jadi kau menjadi terengah-engah bukan karena bertempur dan menyerang orang-orang itu tanpa perintah seperti yang sering kau lakukan, serigala muda. Tetapi kali ini kau menjadi terengah-engah dan menggigil karena ketakutan." "Coba katakan," prajurit muda itu memotong. "Apa gunanya kalian bersembunyi?" "Dengarlah," jawab pemimpinnya. "Kami mempunyai dugaan bahwa sekelompok orang-orang berkuda itu akan memasuki kuburan ini sebagai kuburan yang terdekat. Mungkin mereka akan mencari kawan-kawannya yang mati di kuburan ini. Karena kami tidak mengetahui kekuatan mereka, maka lebih baik kami bersembunyi saja lebih dahulu." "Ah, tentu tidak. Apakah sudah menjadi kebiasaan baru bagi prajurit-prajurit Pajang untuk bersembunyi menghadapi kelompok-kelompok perampok? 5 atau 4 orang saja aku berani memasuki sarang mereka atas nama pimpinan prajurit Pajang. Apalagi dalam jumlah yang lebih banyak. Dengar aku baik-baik. Baru saja terjadi perkelahian yang membawa korban yang cukup banyak di kedua belah pihak. Dengan demikian maka darah mereka pun tentu masih panas. Dalam keadaan serupa itu dapat saja terjadi benturan yang sama sekali tidak diinginkan. Sedangkan jumlah mereka tentu merupakan jumlah yang lebih kuat dari kelompok-kelompok kecil mereka yang sering berkeliaran karena baru saja terjadi benturan di antara mereka." Prajurit muda itu termangu-mangu. Dipandanginya beberapa orang kawannya yang bagaikan patung-patung hitam kelam berdiri mengelilinginya. "Sudahlah," berkata pemimpinnya. "Agaknya kau anak yang aneh. Kau seorang pemberani di peperangan. Tetapi kau adalah cecurut yang paling ketakutan di kuburan. Sudahlah. Sekarang ceritakan apakah yang telah kau lihat." Prajurit muda itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menceritakan apa yang telah dilihat dan didengarnya. "Oh," pemimpinnya mengerutkan keningnya. "Jadi menurut pendengaranmu, salah satu pihak yang terlibat adalah orang-orang Padepokan Tambak Wedi?" "Ya, begitulah. Memang sudah aku duga. Orang-orang di Padepokan itu agaknya telah mengganggu keseimbangan di dalam daerah ini, sehingga seakan-akan mereka telah mulai menumbuhkan persoalan-persoalan baru di antara golongan-golongan penjahat di daerah ini." "Mungkin demikian." Pemimpin prajurit itu pun mengangguk-angguk. Orang-orang yang baru saja menetap di Padepokan tua itu, memang memiliki sikap yang lain. Agaknya mereka belum begitu banyak mengenal Untara sebagai panglima di daerah ini. Tetapi pemimpin prajurit itu tidak memperpanjang pembicaraan mengenai kelompok-kelompok yang agaknya sedang saling bercuriga itu. Bahkan katanya kemudian, "Sekarang, selesaikan tugas kalian. Kemudian kita akan segera kembali ke Jati Anom dan melaporkan segala-galanya." Prajurit-prajurit itu pun segera bekerja kembali. Mereka mulai memasukkan mayat-mayat ke dalam lubang dan kemudian menimbuninya. Sementara prajurit muda yang berani di peperangan itu menjadi gemetar karenanya. Bahkan ia pun kemudian tidak dapat lagi membantu ketika mereka sudah tidak memerlukan lubang-lubang lagi, karena ia tidak mau ikut mengangkat mayat-mayat itu dan memasukkannya ke dalam lubang. Setelah semua tugas yang dibebankan kepada kelompok itu selesai, maka prajurit-prajurit itu pun segera membenahi diri.
Sejenak mereka beristirahat, mengatur nafas mereka yang terengah-engah setelah mereka menimbuni mayat-mayat itu. Marilah, berkata pemimpinnya. Mungkin ada sesuatu yang segera harus dilakukan. Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka telah meninggalkan tanah kuburan itu dengan beberapa gundukan baru. Gundukan dari kuburan orang-orang yang tidak mereka kenal sama sekali nama dan kedudukannya. Namun ketika kuda mereka mulai berpacu, pemimpin mereka pun memperingatkannya. Kita berjalan di daerah yang berbahaya. Jangan lengah, mungkin kita akan mengalami benturan serupa. Dan mungkin kitalah yang kemudian akan dibawa oleh orang lain ke kuburan itu. Karena itulah maka prajurit-prajurit itu pun kemudian mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan di perjalanan kembali ke Jati Anom itu. Seperti yang dikatakan oleh pemimpinnya, sesuatu memang dapat terjadi di sepanjang perjalanan kembali yang sebenarnya tidak begitu jauh itu. Sementara para prajurit berpacu di sepanjang jalan, maka di Jati Anom, Untara dan beberapa perwira beserta Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, dan Ki Waskita sedang mengamat-amati beberapa jenis senjata yang mereka bawa dari pertempuran yang meninggalkan beberapa sosok mayat itu. Namun agaknya pada senjata-senjata itu sama sekali tidak diketemukan ciri-ciri yang dapat dipergunakannya untuk mengenal salah satu pihak yang terlibat dalam pertempuran yang seru itu. Kita tidak dapat mengetahui siapakah mereka, berkata Untara. Tetapi kita dapat menduga bahwa dua kelompok penjahat telah bertempur. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Agaknya memang tidak mudah untuk mengenal hanya dengan melihat senjata-senjata mereka yang berbeda-beda itu. Dari senjata yang paling banyak dipergunakan, yaitu pedang, sampai jenis-jenis senjata yang jarang adanya. Namun dalam pada itu, selagi Untara mengamat-amati sebuah pedang bergerigi seperti duri pandan, maka tiba-tiba saja seorang perwira berdesis. Ki Untara. Apakah Ki Untara pernah melihat ciri seperti ini? Untara mengerutkan keningnya. Kemudian diterimanya sebuah bindi dari tangan perwira itu. Bindi kayu yang bersalut baja putih pada sudut-sudutnya yang 8 jumlahnya. Ciri apakah itu? Bertanya Untara. Seekor kelelawar, berkata perwira itu. Jawaban itu sangat menarik perhatian Kiai Gringsing dan kedua kawannya. Tetapi mereka tidak mengatakan sesuatu tentang ciri-ciri itu. Dengan saksama Untara mengamat-amati lukisan seekor kelelawar pada bindi itu. Tetapi ia pun kemudian menggelengkan kepalanya sambil menjawab. Belum. Aku belum pernah melihat ciri-ciri serupa ini. Ki Untara, berkata perwira itu. Salah seorang kawan kita pernah melihat. Di dada salah seorang penghuni padepokan Tambak Wedi nampak terlukis gambar serupa ini. Mungkin orang itulah yang memiliki senjata itu, atau setidak-tidaknya seorang kawannya yang datang dari tempat yang sama. Untara menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba mengamat-amati gambar itu dengan lebih saksama. Tetapi ia tidak melihat sesuatu yang dapat menarik perhatiannya lebih jauh lagi. Namun ia mulai mempertimbangkan kemungkinan itu, setelah sebilah senjata jenis yang lain dapat diketahui pula mempunyai ciri gambar serupa itu. Sebuah golok yang besar dan bertangkai gading. Pada tangkai golok itulah terdapat sebuah lukisan kelelawar meskipun hanya kecil sekali. Untara mengangguk-angguk. Katanya. Jika salah seorang perwira pernah melihat lukisan kelelawar yang serupa pada tubuh seseorang, maka memang dapat diduga bahwa senjata itu adalah senjata dari kelompok yang sama. Jadi menurut dugaan Angger Untara, kelompok yang satu adalah kelompok dari padepokan Tambak Wedi, bertanya Ki Sumangkar. Untuk sementara kita berpendapat demikian. Mungkin kita akan mendapatkan keterangan-keterangan baru besok. Tetapi kemungkinan itu memang dapat terjadi, karena orang-orang di Tambak Wedi itu masih perlu dijinakkan. Dalam pada itu, selagi Untara mempersoalkan orang-orang dari padepokan Tambak Wedi, di padepokan itu sendiri sedang berlangsung pertemuan dari antara pemimpin-pemimpinnya. Dengan wajah yang merah karena kemarahan, mereka membicarakan peristiwa yang baru saja terjadi. Seorang yang bertubuh tegap dan pada tubuhnya tersangkut sehelai kulit harimau, berjalan hilir mudik di antara anak buahnya. Wajahnya yang membara membayangkan hatinya yang sedang terbakar oleh kemarahan yang hampir tidak tertahankan. Siapakah yang telah berani mengganggu anak buahku? Tiba-tiba saja ia membentak. Tidak seorang pun yang menjawab. Beberapa orang saling berpandangan, sedang yang lain memandangi 3 orang yang duduk di paling depan dengan tubuh yang terluka. Hi!
Kiai Kelasa Sawit, orang yang menyangkutkan sehelai kulit harimau di bahunya itu berteriak. Kenapa kau diam saja? Ki Lurah, jawab salah seorang dari mereka bertiga. Kami benar-benar tidak mengenalnya. Kami bertemu di tengah-tengah bulak. Karena kami dan orang-orang itu tidak mau mengalah untuk menepi, maka kami pun berbenturan di tengah-tengah bulak tanpa mengenal satu sama lain. 3 orang mati di antara kita, geram Kelasa Sawit. Itu suatu pengorbanan yang terlampau banyak. Setiap anggota kita berharga 10 kepala lawan. Kita harus dapat membunuh paling sedikit 30 orang jika kita kelak mengenal siapakah yang telah berani melawan anak buah Kiai Kelasa Sawit. Anak buah Kiai Kelasa Sawit yang lain pun tidak menyahut. Sementara Kiai Kelasa Sawit berteriak pula. Sejak sekarang kita harus menyiapkan pasukan. Setiap saat kita akan bergerak menuntut kematian 3 orang kawan kita. Dalam pada itu, tiba-tiba saja salah seorang bertanya. Bagaimanakah dengan prajurit Pajang di Jati Anom? Dalam keadaan ini, mereka tidak berhak mencampuri. Kita sudah kehilangan. Kita harus menuntut. Kita telah berhasil membunuh 4 atau 5 orang lawan, berkata salah seorang dari ketiga orang yang terluka. Gila. Apa artinya 4 atau 5 orang? Aku menuntut 30 orang. Tidak boleh kurang. Tetapi prajurit-prajurit Pajang agaknya tidak akan membiarkan perselisihan itu terjadi. Kita tidak peduli. Jika perlu, prajurit-prajurit Pajang di Jati Anom itu pun harus ditumpas. Mereka menganggap bahwa mereka terlampau kuat dan harus ditaati segala perintahnya. Aku tidak mau diperbudak oleh Untara. Jika sampai saat ini aku masih bersikap baik dan lunak, semata-mata karena kebaikan hatiku. Tetapi jika perlu, aku akan memanggil anak buah Kakang Wirapapat. Selain Kakang Jalawaja, prajurit Pajang itu akan kami sapu seperti sampah kering. Pajang tidak akan dapat berbuat apa-apa, karena kami akan segera menghilang dari daerah ini. Anak buahnya tidak menyahut lagi. Namun rasa-rasanya mereka pun telah menyimpan dendam di dalam hati karena kematian beberapa orang kawannya. Sementara itu Kelasa Sawit berkata seterusnya. Besok pagi kita harus sudah mengetahui siapakah yang telah membunuh anak buah kita. Kemudian kita akan segera bergerak tanpa menghiraukan prajurit-prajurit Pajang. Semakin cepat semakin baik sebelum prajurit Pajang di Jati Anom mengambil sikap apapun. Kita hanya memerlukan 30 buah kepala. Katakanlah dikurangi 5 orang yang sudah terbunuh di perkelahian itu. Tetapi jika mereka tidak memberikan yang 30 itu, kami justru akan menuntut lebih banyak. Apalagi jika mereka melawan. Setiap korban dari pihak kami akan berarti 10 orang lagi dari mereka harus terbunuh. Anak buahnya masih tetap berdiam diri. Tetapi mereka pun kemudian tersentak karena Kelasa Sawit berteriak. Sekarang, siapkan semua senjata dan semua orang. Kita akan bergerak secepatnya demikian kita mengetahui siapakah yang sudah membunuh anak buah kita. Tetapi yang pasti, tentu bukan prajurit-prajurit Pajang di Jati Anom. Anak buah Ki Kelasa Sawit pun segera meninggalkan ruangan pertemuan itu. Mereka segera mempersiapkan diri dan senjata masing-masing. Sementara itu, Kiai Gringsing dan kawan-kawannya masih duduk bersama Untara di Jati Anom. Ada beberapa pertimbangan atas tanda-tanda yang dilihatnya. Seekor kelelawar. Jika mereka benar-benar termasuk satu golongan dengan orang-orang yang mengambil pusaka-pusaka itu dari Mataram, apakah mereka dengan tanpa curiga telah memasang tanda itu di tangkai senjata-senjata mereka? Bertanya Kiai Gringsing kepada diri sendiri. Jika demikian, itu adalah pertanda bahwa mereka kurang berhati-hati, atau karena mereka terlampau percaya kepada diri sendiri. Namun agaknya pertanyaan yang demikian tidak saja tumbuh di hati Kiai Gringsing, tetapi juga pada Ki Waskita dan Ki Sumangkar. Kiai, berkata Untara kemudian, kita masih menunggu beberapa orang prajurit yang menguburkan mayat itu. Mungkin ada beberapa keterangan yang akan kami dapatkan dari mereka. Tetapi jika Kiai merasa letih, kami harap Kiai beristirahat di Gandok. Rudita juga sudah berada di sana. Agaknya ia pun terlampau letih dan kini tidur dengan nyenyaknya. Kiai Gringsing mengangguk. Tetapi belum lagi ia beranjak, terdengar derap beberapa ekor kuda memasuki halaman. Ternyata mereka adalah prajurit-prajurit yang baru saja menguburkan mayat-mayat yang berserakan di jalan. Setelah menambatkan kuda masing-masing, mereka pun segera pergi ke Pakiwan membersihkan diri, dan baru kemudian mereka naik ke pendapa menemui Untara.
Dengan singkat mereka menceritakan apa yang telah mereka lihat dan mereka dengar. Agaknya mereka adalah sekelompok orang-orang berkuda dari salah satu gerombolan yang terlibat dalam pertikaian di tengah-tengah jalan itu. Sedang kelompok yang lain adalah kelompok dari Padepokan Tambak Wedi. Untara menarik nafas dalam-dalam. Kiai Gringsing, Ki Waskita, dan Ki Sumangkar yang tidak jadi meninggalkan Untara di pendapa itu pun mengangguk-angguk. Kini menjadi semakin pasti bahwa salah satu pihak dari kelompok yang terlibat di dalam pertempuran itu adalah kelompok dari Tambak Wedi. Kita harus berhati-hati, berkata Untara. Kelompok yang satu ini agaknya lain dengan kelompok-kelompok kecil yang bertebaran di lereng Gunung Merapi ini. Kelompok yang terdapat di Padepokan Tambak Wedi itu nampaknya sebuah kelompok yang lengkap yang tentu bukan sekedar kelompok penjahat kecil. Kelompok yang berani berbenturan dengan kelompok di Padepokan Tambak Wedi adalah kelompok yang benar-benar kurang perhitungan, desis salah seorang perwira. Setiap kelompok agaknya memang mengiri terhadap kekuatan baru yang ada di Padepokan Tambak Wedi, sahut perwira yang lain. Kita harus bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang gawat, berkata Untara. Kita tidak dapat menunggu sampai besok atau lebih-lebih lagi lusa. Maksud Ki Untara, bertanya seorang perwira. Meskipun kita tidak akan bergerak sekarang, tetapi kita harus bersiaga sepenuhnya. Mungkin orang-orang itu akan bergerak lebih cepat dari kita. Karena itu, kita di sini jangan menjadi kakek-kakek yang bergerak dengan lamban mengatasi persoalan yang dapat tumbuh dengan tiba-tiba. Perwira itu mengangguk. Lalu katanya, jika perintah itu jatuh, kami akan melaksanakan. Semua prajurit di Jati Anom akan bersiaga. Baiklah. Lakukanlah. Agaknya keadaan menjadi gawat. Kita tidak akan begitu berkeberatan jika sekiranya terjadi benturan antara para penjahat dan jatuh korban di antara mereka. Tetapi jika karena keadaan yang panas itu, maka penduduk yang sama sekali tidak bersalah dan tidak terlibat akan tersentuh getahnya pula, adalah kewajiban kita untuk melindungi mereka itu. Demikianlah perwira itu pun kemudian meninggalkan pendapa. Sejenak kemudian perintah Untara itu pun telah tersebar. Beberapa penghubung berkuda segera mencapai barak-barak prajurit yang terpencar. Di rumah Ki Demang Jati Anom, di Banjar dan di beberapa tempat yang lain. Sedangkan pasukan berkuda mendapat tugas khusus untuk mencapai setiap daerah yang dapat tiba-tiba meledak dengan segera. Para prajurit di Jati Anom pun menjadi sibuk. Mereka yang sedang tidur nyenyak pun segera terbangun. Dengan mata yang masih setengah terpejam, mereka mengenakan pakaian keprajuritan mereka. Dan yang terpenting bagi mereka adalah mengenakan senjata mereka masing-masing. Apa yang akan terjadi? Bertanya salah seorang prajurit kepada temannya. Apakah kita harus pergi ke Tambak Wedi dan menahan setiap gerakan yang akan mereka lakukan? Sementara ini kita hanyalah menunggu dalam kesiagaan sepenuhnya. Namun demikian, prajurit-prajurit itu merasa bahwa agaknya keadaan memang sudah meningkat semakin gawat. Dalam pada itu, ternyata Untara tidak tinggal diam sambil menunggu. Ia memerintahkan pula untuk meningkatkan pula gelombang pasukan rondanya yang berkeliling, bukan saja di daerah Jati Anom, tetapi juga di padukuhan-padukuhan sekitarnya. Adapun kelompok-kelompok peronda itu pun jumlahnya tidak seperti yang mereka lakukan sehari-hari. Tetapi mereka harus menggabungkan dua kelompok peronda menjadi satu kelompok, karena mereka akan dapat menjumpai persoalan-persoalan yang rumit di sepanjang perjalanan mereka. Sementara itu, agaknya kelompok-kelompok penjahat yang bertebaran di lereng Gunung Merapi itu pun telah mendengar. Beberapa orang berkuda berpacu dengan kecepatan penuh untuk mencapai kelompok demi kelompok untuk mengabarkan apa yang telah terjadi. Ketika 3 orang berkuda datang ke padukuhan Bodehan dan langsung menuju ke sebuah rumah yang terpencil di ujung Pategalan, maka dengan wajah kesal ketiga orang itu diterima oleh penghuni rumah itu. Apa maksudmu datang di saat yang tidak sewajarnya ini? Bertanya penghuni rumah itu, seorang yang bertubuh agak pendek, tetapi berdada bidang dan berbulu lebat. Kiai Seratwulung, berkata salah seorang dari 3 orang berkuda yang datang itu. Ada suatu peristiwa yang gawat telah terjadi. Untara mulai membuktikan ancamannya karena anak itu tidak diketemukan. Bukankah ia memberi waktu 10 hari? Bukan karena senapati muda itu. Jadi apa? Telah terjadi benturan senjata antara orang-orang kami dengan orang-orang di padukuhan Tambak Wedi. Ahui. Sekelompok orang-orang kami dengan tiba-tiba saja telah berpapasan dengan orang-orang Tambak Wedi.
Perselisihan tidak dapat dielakkan lagi, sehingga kami harus bertempur melawan mereka. Lalu, beberapa orang dari masing-masing pihak terbunuh. Orang yang bernama Seratwulung itu menggeram. Dipandanginya ketiga orang yang baru datang itu berganti. "Kenapa kalian berbuat demikian bodoh?" bertanya Seratwulung. "Tidak ada yang dapat disalahkan. Sekelompok orang-orang kami bertemu dengan orang-orang dari Tambak Wedi di tengah jalan. Dan tiba-tiba saja perkelahian itu sudah terjadi. Kau sangka Ki Kelasa Sawit dapat membiarkan hal itu tanpa berbuat apa-apa? Tentu tidak. Karena itulah, aku datang kemari bukan waktunya untuk berkunjung." Ki Seratwulung pun kemudian berjalan hilir mudik dengan wajah yang tegang. Lalu katanya, "Sebenarnya kita belum siap untuk menghadapi persoalan yang begitu cepatnya meledak. Kita memang sudah menduga, jika Kelasa Sawit berada di Tambak Wedi untuk waktu yang agak lama, benturan semacam ini memang tidak dapat dihindarkan. Tetapi tidak sekarang. Kita sudah terlanjur terlibat. Kaulah yang menyebabkannya. Bukan maksud kami." Seratwulung menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Apa boleh buat? Tetapi siapa saja yang sudah kau beritahukan akan hal ini? Ki Jambe Abang, Ki Wadas Malang, dan Ki Sampar Angin. Kau telah berkeliling lereng Merapi? Bukan semuanya kamilah yang mendatangi. Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang pergi ke tempat-tempat tersebut." Kiai Seratwulung mengangguk-angguk. Kemudian ia pun berdesis. Agaknya memang sudah lengkap. Lalu, apakah yang akan segera kita lakukan? Kami masih harus mendengar beberapa pendapat. Tetapi setidak-tidaknya kami masing-masing sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kemungkinan yang sangat pahit. Jumlah orang-orang di padepokan Tambak Wedi itu terlampau banyak. Dan pada umumnya mereka masing-masing memiliki ilmu yang memadai. Agak berbeda dengan kita semuanya. 1-2 orang saja di antara kita yang benar-benar mampu membawa senjata. Tetapi yang lain hanyalah sekedar bermodalkan keberanian dan sedikit kegilaan. Itu sudah cukup, jawab salah seorang dari ketiga orang yang baru datang itu. Yang kita perlukan memang orang-orang gila untuk menghadapi orang-orang dari padepokan Tambak Wedi. Itu pendapat yang bodoh sekali, jawab Kiai Seratwulung. Dengan demikian kita hanya akan sekedar menyerahkan nyawa kita, karena pada umumnya orang-orang di Tambak Wedi dapat mempergunakan otaknya. Orang yang baru datang itu mengangguk-angguk saja. Bersambung ke bab 182. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.